Kita record dulu. Tentang yang namanya perbedaan kalender Masehi dan Hijriah. Berapa soal nih Pak? Satu soal ya. Satu soal. Udah pasti masuk ya, udah pasti kan gitu. Perbedaan kalender Masehi dan Hijriah cuman satu soal. Cara menjawabnya itu adalah memahami konsep. Ya. Memahami konsepnya karena tadi saya sudah kasih catatan. Catatannya sudah ada semua ya di grup ya. Jadi lebih mudah untuk mengerjakan soal-soal latihan. Lihat aja catatan dulu. Enak itu, gampang jadi. Kalender Masehi nama lainnya itu adalah kalender Samsiah. Syam artinya bumi. Bumi mengitari matahari berarti. Revolusi bumi. Ya. Lamanya adalah 365 hari. Kita buat aja 365 hari. Oke. Tahun kabisatnya 366 hari. Waktu berubah waktunya itu atau berubah harinya itu pada saat pukul 000. Udah sering lah kita dengar ya. Kalau kalender Masehi itu kalender Samsiah namanya revolusi bumi. Apa arti revolusi bumi? Bumi mengitari matahari selama satu kali. Nah gitu. 365 hari waktunya. Tahun kabisatnya 366, waktunya 00 untuk berubahnya harinya. Sekarang hari Senin, maka nanti pukul 00 itu hari Selasa. Kalender Hijriah dinamakan kalender Komar. Komar artinya bulan, revolusi bulan. Apa itu revolusi bulan? Bulan mengelilingi bumi selama satu kali. Satu bulannya itu adalah, nah hati-hati sini ya, 29,5 hari. Jadi bukan revolusi bulan itu bukan 354 hari, salah ya. Revolusi bulan artinya bulan mengelilingi bumi satu kali. Satu kali itu satu bulan sama dengan 29,5 hari. Dikali setahun berarti 12 kali mengelilingi bumi si bulan tadi. Dikali setahun maka menjadi 354 hari. Nah, ya. Jadi ada selisih hari antara Masehi dengan Hijriah itu selisihnya 11 hari. Selisihnya 11 hari. Lebih banyak Masehi 11 hari ketimbang Hijriah. Makanya nanti semakin lama Lebaran ya, Idul Adha itu semakin maju. Nanti kita Lebaran di awal April atau di akhir Maret nggak salah saya ya. Jadi makin maju. Jadi karena ada perbedaan 11 hari, makanya tiap tahun di kalender Masehi hari raya umat Islam selalu berubah. Oke ya, itu penjelasannya untuk kalender Masehi dan kalender Hijriah. Cuman ini aja yang dihafal atau dipahami konsepnya satu satu soal ya, satu soal bukan sehari, satu soal ya. Ini cuma satu soal, tidaklah sulit ya. Kenapa tidak sulit, Pak? Ya cuma nengok-nengok aja pasti dapat jawabannya ya, kalau paham konsepnya. Kita ke contoh soal ya. Contoh soalnya, contohkan soal UPI langsung ya. Nah nih, soal UPI. Disebut juga tahun Samsiah. Ya. Jadi soal UPI itu Bu, ya Bapak Ibu saya ulangin ya. Saya kasih trik soal UPI ini. Soal UPI itu pasti berubah tiap tahun ya. Tiap tahun pasti berubah model soal. Maksudnya gini, konsep soalnya sama tapi apa namanya itu kata-kata di soalnya beda, konsepnya sama. Kadang-kadang juga soal UP itu adalah soal yang berulang atau maksudnya yang ditanya itu saja, hanya memahami konsep saja kan gitu. Seperti contoh soal tahun 2021. Disebut juga tahun Samsia. Syam artinya bumi. Berarti bumi mengitari matahari, berarti ini kalender Masehi. Ya. Disebut juga tahun Komariah. Komar artinya bulan, berarti bulan mengelilingi bumi, namanya tahun Hijriah. Berpedoman pada pergerakan bulan terhadap bumi. Bulan itu Komariah, Komar itu bulan, berarti ini Hijriah. Berpedoman pada gerakan bumi. Bumi itu namanya Syam, berarti ini Masehi. Penentuan awal hari berdasarkan pada pukul 00. Iya, nanti malam pukul dini hari. Biasanya tuh kalau kegiatan tahun baru tuh 5, 4, 3, 2, 1. Udah tanggal 1 itu. Udah ganti hari kan gitu. Itu namanya Masehi. Oke. Penentuan awal hari terbit pada terbenamnya matahari. Nah, tadi maghrib tadi sudah ganti hari. Ya. Kalau dalam umat Islam ini hari Selasa sudah. Ya, sudah hari Selasa ini. Karena sudah jadi hari Selasa. Tapi kalau Masehi ini masih hari Senin.
nanti pukul 00 baru hari Selasa. Ini berarti kalender Hijriah. Tinggal tanya dia, pertanyaan yang benar tentang kalender Hijriah adalah, ya cari aja Hijriah, 2, 3, 6. Ya, selesai. Di soalnya sama saja, menanyakan tentang konsep kalender Hijriah dan kalender Masehi. Jadi jawabannya 2, 3, 6. Latihannya sudah banyak Bapak Ibu ya, nanti tinggal latihan sendiri. Lihat catatan, jadi lebih mudah ya. Cara berlatih itu adalah melihat catatan. Kenapa? Namanya latihan, nggak masalah. Nanti kalau tryout-nya baru. Kita lanjut ya ke soal berikutnya, soal UP tahun 2022. Sama aja bahasanya, cuma diganti-ganti saja. Konsepnya sama, Masehi Hijriah. Disadarkan, bukan yang disadarkan. Didasarkan ya, didasarkan pada periode revolusi bulan mengelilingi bumi, bulan Komariah, maka ini Hijriah. Didasarkan pada periode bumi, bumi itu Syam, Syam itu Masehi. 1 tahunnya 365 hari, itu namanya Masehi. 1 tahunnya terdiri 354 hari, namanya Hijriah. Jatuhnya hari raya Idul Fitri setiap tahun pasti berbeda, benar. Di kalender Masehi, Hijriah, tak apa, Lebaran umat Islam pastilah berubah. Hal ini tidak sama dengan perayaan hari Natal yang diperingati setiap tanggal 25 Desember karena hari besar umat Kristen atau umat Nasrani itu pada kalender Masehi. Perbedaan ini karena tahun Masehi. Nah, perhatikan pernyataan terakhirnya. Perhatikan. Perbedaan ini karena tahun Masehi sesuai pernyataan nomor yang ditanya tahun Masehi. Maka kita carilah mana ciri-ciri tahun Masehi. Nomor 2 sama nomor 3. Selesai. Satu soal ini tidaklah terlalu rumit. Kenapa? Karena soalnya mudah. Hanya kalender Masehi dan kalender Hijriah. Pak, ada soal yang payah, Pak? Ya, kita ke bawah makin payah nanti. Nomor selanjutnya, tahun 2021. Soal UP-nya seperti ini juga. Nanti tahun 2023 ke bawah semua ya. Hari Raya Idul Fitri tahun 2015, 1 Syawal 1436 Hijriah, jatuh pada tanggal 17 Juli 2015. Pada tahun sebelumnya. 1 Syawal 1435 Hijriah, jatuh pada tanggal 28 Juli 2014. Benerlah perbedaan 11 hari. 28 ke 17 ada selisih 11 hari. Perbedaan jatuhnya 1 Syawal ini berdasarkan atau disebabkan oleh, perhatikan bahasanya. Kenapa perbedaan 11 hari ini ya beda kan gitu. Kenapa? Jawab. 1 tahun kalender Hijriah terdiri dari atas 365 hari. Salah ya. Hijriah itu 354. Langsung salahkan. Jangan lagi baca soalnya. Itu trik ya. Walaupun ujiannya 2 jam satu soal, kita salahkan langsung mana yang salah. Jumlah hari dalam 1 tahun pada kalender Hijriah lebih banyak 11 hari dibanding kalender Masehi. Salah ya. Kalender Hijriah itu 354, Masehi 365. Lebih banyak Masehi ketimbang Hijriah. Oke, ini salah. Jumlah hari dalam 1 tahun kalender Masehi lebih banyak 11 hari dibandingkan kalender Hijriah. Benar ya? Oke, jawabannya adalah C. Yang D. Kalender Hijriah dan kalender Masehi memiliki jumlah hari yang sama banyak dalam 1 tahun. Salah ya. E. Kalender Masehi dibuat berdasarkan rotasi bumi. Salah ya. Masehi berdasarkan revolusi bumi. Hijriah berdasarkan revolusi bulan. Ini salah total. Yang E salah total. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nomor selanjutnya. Ya, semoga nampak ya. Kalau di tryoutnya nampak semua nih. Kalender Hijriah, saya bacakan. Kalender Hijriah biasanya digunakan umat muslim tahun 2023, soalnya di 2022 akhir ya, Desember. Kalender Hijriah biasanya digunakan umat muslim ya, untuk menentukan tanggal perayaan hari-hari besar seperti Ramadan dan Idul Fitri. Sementara itu, kalender Masehi adalah kalender umum yang sering dipakai dari Januari sampai Desember. Mengapa hari besar umat Islam setiap tahun bergeser lebih awal 11 hari pada tahun Hijriah biasa dan bergeser 12 hari pada tahun Kabisat? Karena apa kan gitu? Karena perbedaan tadi kan gitu. Perbedaan 11 hari tadi. Kita jawab jawabannya sesuai dengan apa ciri-ciri Hijriah, apa ciri-ciri Masehi. A. Kita baca,
Karena perhitungan awal tahun Hijriah didasarkan pada waktu pukul 00. Salah ya. Hijriah itu tahun Komariah bulan. Timbulnya bulan setelah ba'da maghrib. Mati atau setelah maghrib. Maka ini A salah. Ya, jelas sekali salah A-nya. Harusnya terbenamnya matahari baru timbul bulan. B. Karena dalam kalender Hijriah dikenal dengan nama tahun Komariah. Ya salah juga. Kenapa? Yang ditanya kenapa bisa perbedaan? Berarti ada data, ada fakta di situ. Ini nama, salah ya. C. Karena revolusi bulan adalah 29,5 hari, sehingga jumlah hari dalam satu tahun 29,5 hari kali 12, 354. Pas ya, ciri-ciri Hijriahnya pas. D. Karena kalender Hijriah lebih panjang 10-11 hari daripada kalender Masehi. Salah ya. Masehi lebih banyak 11 hari. Hijriah itu lebih sedikit. Bukan lebih panjang. Makanya salahkan langsung. Oke. E. Karena dasar perhitungan kalender Hijriah adalah revolusi bulan. Benar. Atau peredaran bulan mengelilingi bumi selama 354 hari. Oke. Hati-hati kejebak soal-soal seperti ini pengertiannya. Tadi saya bilang apa? Revolusi bulan adalah gerakan bulan mengelilingi, ya, gerakan bulan mengelilingi bumi selama 1 bulan. Jadi 1 bulan itu adalah 29,5 hari. Ya, 29,5 hari. Pak, jawaban C dan E itu kan mirip, Pak. Yang C, Pak, karena kala revolusi bulan adalah 29,5 hari, sehingga jumlah hari dalam satu tahunnya adalah 29 kali 12 adalah 354. Benar yang C. Yang E, bahasanya lihat. Karena dasar perhitungan kalender Hijriah adalah revolusi bulan atau peredaran bulan mengelilingi bumi selama 354 hari. Salah ya. Revolusi bulan, peredaran bulan mengelilingi bumi adalah 29,5 hari. Maka jawaban yang benar itu adalah C. Ya, adalah C. Ya, adalah C. Adalah C. Di modul ya ini soalnya. Oke, adalah C ya. Jadi hati-hati kejebak ya. Ingat, revolusi bumi adalah 1 kali gerakan bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari. Revolusi bulan bahasanya adalah gerakan bulan mengelilingi bumi selama 1 kali. Jadi yang benar adalah jawaban yang C. Kalau ini artinya yang E bulannya beredar selama 12 kali yang gitu. Salah ya yang E bahasanya. Jadi jawaban tepat adalah yang C. Kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Nomor selanjutnya. Nah, ini udah mulai-mulai ya. Ini soal-soal udah mulai-mulai di tahun 2023 ya, di awal-awal. Oke. Jatuhnya hari raya Idul Fitri setiap tahun pasti berbeda. Misalnya hari raya Idul Fitri tahun 2022 jatuh pada tanggal 2 Mei tahun 2021. Jatuh pada tanggal 12 Mei. Hal ini tidak sama dengan perayaan hari Natal diperingati setiap tanggal 20 Desember. Lihat soalnya. Soalnya berulang. Berulang dari soal yang lama ke soal yang baru sama-sama ditanyakan seperti itu saja. Berdasarkan ilustrasi, hal tersebut terjadi karena kita cari ciri-cirinya. Ya, kita cari ciri-cirinya. Apakah A? Jumlah hari pada tahun Masehi maju 11 hari. Salah ya. Masehi ya tetap. Jumlah hari dalam satu tahun kalender Hijriah adalah 365. Salah juga ya. Hijriah itu 354. Jumlah hari dalam satu tahun kalender Masehi adalah 365. Benar. Selisihnya kurang dari 11. Salah ya. Selisihnya pas 11 hari. Yang di sini kurang dari 11. Salah. Jumlah hari pada tahun Masehi mundur. Nggak bisa ya. Masehi tetap. Salah juga ya. Jumlah hari dalam satu tahun kalender Hijriah 354. Benar. Jumlah hari pada tahun Masehi ini 365. Benar ya. Jadi jawaban yang benar adalah E. Terpotong ini soalnya. 365. Ya, 365 soalnya adalah yang E jawabannya. Oke, jawabannya E. Jadi yang tanya itu saja Bapak Ibu ya, nggak terlalu sulit soalnya. Soalnya banyak nanti di latihan tryout tuh banyak. Oke, soal selanjutnya. Hari Raya Idul Fitri di latihan IPA ya, nanti ada soal tryoutnya banyak, jadi tinggal di latihan aja. Hari Raya Idul Fitri tahun 1440 Hijriah jatuh pada tanggal 15 sampai 16 Juni. Sedangkan Idul Fitri tahun 1441 Hijriah
Jatuh pada tanggal 5-6 Juni. Perbedaan tanggal ini karena carilah ciri-cirinya. A. Karena kalender Masehi katanya. Dikarenakan kalender Masehi dibuat berdasarkan rotasi bumi. Salah ya. Masehi revolusi bumi. Langsung salahkan. Jangan lagi dibaca. B. Karena kalender Masehi, kalender Hijriyah berdasarkan revolusi bumi. Salah juga. C. Karena kalender Masehi dibuat berdasarkan revolusi bumi. Benar. Sedangkan kalender Hijriyah berdasarkan revolusi bulan. Benar. Maka jawabannya langsung yang C. Yang D, E. Nggak usah lagi dibaca. Pasti salah. Masehi revolusi bulan. Salah. Masehi revolusi bulan. Salah. Maka jawabannya langsung C. Ya. Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Dan ini soal-soal tahun-tahun terbaru ya nih ya. Nah, udah bisa lah nih ya, tinggal di pengertian sendiri aja lah. Oke, di rumah atau di latihannya tinggal sudah saya jawab, tinggal di mengerti sendiri aja. Kita lanjut ya ke contoh soal yang lain tentang yang namanya unsur senyawa campuran. Perhatikan cara yang ini juga. Gampang nih. Sebanyak ini nggak usah kali dihafal ya. Kenapa Pak? Ngapain dihafal kali? Nggak penting kali. Karena kita menjawab soal. Menjawab soal jadi tak pusing-pusing lah cara menghafalnya itu. Unsur senyawa campuran. Satu soal apa Ibu ya? Satu soal. Ya. Udah pasti keluar ya. Unsur senyawa campuran. Satu soal. Kita masukkan dulu ciri-cirinya. Ya, saya nggak mau ini ya apa namanya buat Bapak Ibu tuh bingung cara menghafal atau cara melihat yang mana unsur, yang mana campuran, yang mana senyawa. Gini saja caranya. Kalau dia unsur, perhatikan unsur. Ya. Unsur itu biasanya perhatikan nih, akhirannya pakai N, 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 N. Ya. Biasa, kalau lebih enak gini. Biasanya itu unsurnya gas. Ya, saya ulangin ya. Biasanya itu unsurnya gas atau unsurnya logam. Itu namanya unsur logam. Ya. Gas, logam. Logam ini kecuali kuningan. Oke. Gas itu biasanya akhirnya N. N, N, N. Oksigen, nitrogen, ya, atau ur. Nah, itu akhirannya tuh, gas itu. Kalau logam akhirannya ya. Emas perak logam lah kan, besi dan jas logam. Helium logam. Kalau dia gas akhirannya N. Nah, atau ur atau or. Ini ya. N argon, neon itu namanya gas. Tapi kalau logam akhirnya magnesium, kalsium, natrium, kalium ya, itu akhiran seperti itu namanya logam. Kalau akhirnya or namanya gas. Jadi kalau dia gas dan logam itu termasuk yang namanya unsur. Gampang ya Pak Ibu ya. Dan juga dia satu nama. Maksudnya gini. Besi satu nama, seng satu nama, helium satu nama, neon satu nama, atau terdiri dari satu unsur kata atau satu kata aja. Perak, emas, magnesium, kalsium, kalium, natrium, klor, fosfor, belerang. Itu umumnya kalau satu nama itu namanya unsur. Kalau senyawa biasanya terdiri dari dua nama kecuali air. Karbon dioksida, dua nama. Karbon monoksida, dua nama. Nitrogen monoksida, dua nama. Gas amonia, dua nama. Garam dapur, nama lainnya. Natrium klorida, dua nama. Asam asetat, dua nama. Asam sulfat, dua nama. Asam klorida, dua nama. Natrium hidroksida, dua nama. Kalium hidroksida, dua nama. Jadi ketika dua nama, namanya senyawa. Ya. Atau kalau misalnya nanti ada unsur yang lain, biasanya unsur bumbu-bumbu dapur. Ada bumbu dapur itu ada di situ air, ada di situ minyak, ada di situ gula, ada di situ garam, ada di situ cuka, ya. Di situ madu, itu namanya senyawa. Jadi, cara ngapal senyawa, kalau misalnya nama lainnya kita biasakan, senyawa itu bumbu dapur. Udah, gitu aja. Kalau dia unsur gas dan logam, akhirannya gas itu N atau R. Kalau logam akhirannya Nah,
Pak, kalau campuran Pak, campuran itu elemen avatar. Elemen avatar gimana Pak? Air sungai, air laut, air comberan, tanah, kayu, ya, api. Ya, itu namanya elemen avatar. Ya. Jadi kalau dia campuran itu seperti larutan gula, larutan garam, ya, itu namanya campuran. Nanti di soalnya Bapak Ibu, cuman dibilang kita yang menentukan saja, ya. Atau kita cari aja soalnya itu tadi kata kuncinya adalah senyawa bumbu dapur gitu aja atau dua nama. Unsur itu satu nama, kalau nggak gas ya logam. Kalau campuran langsung nampak. Ketika larutan-larutan itu namanya campuran. Atau ada tanah, kayu, air laut, air sungai, itu namanya campuran. Jadi nggak usah dipaham di pening-pening kali. Caranya Pak gimana Pak? Tengok ini soalnya. Ya. Bumbu dapur ya, di dapur tuh ada apa aja? Ada obat-obatan juga ya. Oke. Nomor satu, ini soal tahun 2022 Oktober. Kalau nggak salah saya nih Oktober. Ya. Berdasarkan tabel tersebut, nama benda yang dapat digolongkan unsur. Ingat, unsur akhirannya itu adalah logam atau gas. Yang mana logam dulu? Etanol kah logam? Tidak. Belerang kah logam? Logam? Iya. Ini bukan. Ini gas nih. Gas belerang. Berarti benar. Ini unsur. Amonia bukan ya. Amonia itu bukan ya. Pak, amonia itu apa? Amonia itu air kencing kita, senyawa itu ya. Senyawa nih. Apa itu etanol, Pak? Etanol itu untuk obat-obatan, misalnya luka kasih alkohol, ya. Itu namanya etanol, ya. Jadi kalau alkohol itu kan di mana terdapat? Di dapur kita anggap kan? Di kotak obat, itu namanya senyawa. Ini senyawa. Amonia itu apa, Pak? Amonia itu air kencing. Kalau kita kencing bau, itu namanya amonia, ya. Kencing di mana, Pak? Di dapur atau di kamar mandi, namanya juga dapur kamar mandi senyawa, gitu aja. Glukosa apa, Pak? Gula. Gula itu berada di mana? Di dapur. Di dapur itu berarti senyawa. Paham Bapak Ibu ya? Cara saya menjelaskan ya. Pakai bahasa-bahasa itu aja lah. Bahasa nggak normal. Emas. Emas itu apa? Logam. Logam mulia, unsur. Klorin, Pak. Saya nggak tahu, Pak. Lihat akhirannya N. Unsur. Bisa dipahamin ya. Jadi etanol, alkohol, letaknya tuh di dapur juga lah dengan kotak obat untuk membersihkan luka senyawa. Belerang, belerang itu gas, gas belerang berada di gunung, itu namanya juga unsur. Amonia itu senyawa, senyawa itu amonia itu air kencing kita buang bau, itu namanya senyawa. Glukosa buat teh, gula, gula itu di mana? Di dapur. Glukosa, gula berarti itu senyawa. Emas, emas itu apa? Logam, logam mulia yang ibu pakai itu namanya logam emas. Oke, unsur berarti. Klorin akhirnya N itu namanya gas. Gas itu apa? Unsur. Sudah. Jawabannya Pak, kok nggak ada Pak? Iya, nih jawabannya mau nggak mau 2, 5, 6. Iya. Oke. Pak nggak ada jawaban Pak? Iya, soal ini kemarin tuh nggak ada jawaban. Ya, diubahnya lagi di Desember, digantinya lagi jawabannya berubah. Yang ini Oktober karena saya sudah dari tahun 2020 Bu ya untuk meluluskan banyak ini ya. Jadi saya udah bimbing orang-orang ini soalnya berubah nih di tahun Desember tuh ini berubah nih ya. 256 kalau soalnya seperti ini amonia nih kan 256 cuman jawabannya C yang ada. Mau nggak mau Pak yang C Pak? Ya iya, mau gimana lagi? Walaupun ada senyawa di situ amonia, kita harus jawab yang C. Dulu soal-soal UP ini yang baru-baru ya. Ini kan soal kisi-kisi baru ini. Kisi-kisi baru keluarnya tahun 2021. Di pertengahan kalau nggak salah saya. Sampai sekarang juga masih sama. Jadi ini masih soal-soal awal, ada kesalahan. Tapi digantinya kemarin ya ke soal selanjutnya. Gimana soal selanjutnya? Nah ini dia. Bentar ya. Udara, logam, tanah. Mana ada? Oh di itu Bu, di apa namanya? Di latihan tryout. Ini udah latihan tryout nanti. Oke. Sama kayak soal ini lah kita apa ini. Nah, soal ini. Kelompok zat-zat senyawa ya. Kelompok zat-zat di bawah ini yang merupakan senyawa. Perhatikan senyawa. Senyawa itu adalah yang ada di dapur. Ingat, yang ada di dapur. Oke. Kita mainkan senyawa. Raksa, Pak. Saya nggak kenal raksa, Pak. Raksa itu logam cair. Maka kalau ada logam berarti unsur.
salah. A langsung salah. Hidrogen, Pak. Gas. Gas hidrogen kan? Salah ini unsur. Udara, Pak. Udara itu elemen apatar. Maka ini campuran. Gitu ya. Paham ya? Natrium, Pak. Akhirannya logam. Logam itu unsur. Karbon, akhirannya N, unsur. Fosfor, akhirannya R. Akhiran R atau N itu namanya gas. Berarti ini unsur juga. Maka yang B itu semuanya unsur. Yang C, Pak, air di dapur, senyawa. Besi, logam, unsur. Tembaga, logam, unsur. Maka ini salah juga. Yang diminta hanya senyawa. Alkohol yang ada di dapur membersihkan luka, etanol. Ini senyawa. Air di dapur juga ada senyawa. Minyak di dapur juga ada senyawa. Maka jawabannya yang D. Air teh, Pak. Itu kan di dapur juga, Pak. Iya, tapi kalau air teh dicampur, ada pelarutnya. Ketika ada pelarutnya, air pelarutnya dicampur jadi air teh. Ini namanya campuran. Sirup, campuran. Air laut, campuran. Jadi kalau air aja senyawa, tapi kalau dicampur namanya campuran. Berarti yang diminta adalah senyawa. Maka kalau diminta senyawa, jawabannya adalah yang D. Oke. Lanjut dulu ya. Biar makin paham ini. Zat kimia berikut yang semuanya termasuk unsur. Diminta unsur. Berarti gas dan logam. Gas itu akhirannya kalau enggak R ya N kan gitu. Logam itu akhirannya kalau atau M. Emas logam unsur. Tembaga logam unsur. Udara elemen apatar campuran. Air di dapur senyawa. Bisa dipahamin ya. Oksigen akhirannya N unsur. Belerang gas unsur. Air senyawa di dapur. Gula senyawa di dapur. Oksigen unsur gas. Perak logam unsur. Maka ini salah juga ya, ini salah, ini juga salah. Yang diminta hanya unsur. Oke, kita lanjutkan. Tembaga unsur. Timah unsur. Udara campuran, kayu campuran, tanah campuran, air senyawa. Salah juga. Maka jawaban yang tepat adalah yang unsur semuanya adalah logam di bawah ini. Besi unsur, baja unsur, tembaga unsur, perak unsur. Maka jawabannya adalah unsur. Oke. Yang ini ya jawabannya, yang D. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Tanyakan dulu ya, habis ini tanyakan kalau nggak tahu. Diketahui beberapa materi berikut. Kopi, besi, cuka, udara, oksigen, garam. Di antara materi di atas yang tergolong campuran. Ingat, tergolong campuran. Campuran itu biasanya ada air dicampur sebagai pelarutnya. Ada air sebagai pelarutnya. Sekali lagi, atau elemen apatar. Yang ada pelarutnya, air dicampur dengan teh, dicampur dengan kopi, campur dengan gula, dicampur dengan garam, itu namanya campuran, ya, campuran. Larutan campuran lah itu. Berarti minta campuran. Yang mana campuran, Pak? Kalau nggak tahu campuran yang mana, kita pahami dulu yang mana unsur sama senyawa. Besi, logam, unsur. Cuka di dapur, senyawa. Oksigen dihirup, gas dihirup, unsur. Garam di dapur, senyawa. Ya udah, tinggal yang ini. Udara, elemen apatar, campuran. Kopi, dilarutkan dalam air, campuran. Berarti jawabannya 1 dan 4. Sampai sini Bapak Ibu, apakah sudah mengerti cara saya menjelaskan ini? Yang mana unsur, yang mana campuran, yang mana senyawa? Mengerti, Paham, Pak. Pak. Paham. Mengerti, Pak. Mengerti, Pak. Paham, Insya Allah, lanjut, Pak. Lanjut. Mengerti, Pak. Izin tanya, Pak. Silakan Bu. Kalau soda kue masuknya senyawa ya? Ya, yang ada di dapur. Senyawa. Kalau minyak bumi, Pak? Minyak bumi campuran, Bu.
Campuran. Oke, Campuran. terima kasih, Nah. Pak. Oke, aman ya? Lanjut, lanjut. Lanjut. Lanjut, Pak, lanjut. Ya, zat berikut yang merupakan campuran. Ini soal OP terbaru ini nggak salah nih. Campuran. Air laut dicampur. Susu campur. Santan tercampur. Ada airnya sebagai pelarut namanya campuran. Semua. Emas unsur, tembaga unsur, perak unsur. Kenapa, Bu? Bapak Ibu, kenapa dia unsur? Karena itu logam, Pak. Bagus, karena itu logam Karena sudah. logam, Pak. Bisa dipahamin? Bisa, Pak. Baja kenapa unsur? Logam. Logam. Air teh kenapa campur. campuran? Ada pelarutnya. Ada pelarutnya. Dan air. Oksigen kenapa Ada unsur? pelarutnya. Akhirannya N. Akhirannya N. Gas. Akhirnya N, Pak. Ya. Akhirnya N. Iya, gas juga ya, gas ya. Gas, iya. dulu. Ya, gas. Masuknya gas, ya. Gas ya. Kopi. Campuran. Campuran. Tanah. Campuran. Besi. Campuran. Bagus. Logam. Logam. Nyawa. Senyawa. Dua nama. Senyawa. 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 Dapur. Senyawa. Nyawa. Nyawa itu. Bisa dipahamin? Bisa, Pak. Paham. Lanjut, Pak. Pahami dulu nih ya, ini soal nih kadang-kadang orang terjebak-jebak, tapi gampang. Saya ulangi lagi ya, biar sama-sama kita nih. Apakah udara ini Bapak Ibu? Nggak apa ya ribut-ribut sedikit, santai aja. Campuran. Campuran, Pak. Campuran. Unsur. Unsur. Dapur. Senyawa. Tanah campuran. Paham Bapak Ibu? Paham. Lanjut. Yang termasuk unsur. Latihan IPA-nya banyak Bapak Ibu ya, tinggal cek aja. 236. Iya. Iya. 236. Ya, ini cuman modul aja. Ini soal yang terbaru nih. Inilah soal yang terbaru kemarin tuh. Iya, Pak, benar. Kemarin ada. Iya. Di antaranya terdapat sama unsur Senyawa. Senyawa. air, senyawa, besi, Unsur. logam, unsur, Unsur. senyawa, darah, campuran, Oksigen unsur. Senyawa. Glukosa itu bahasa lainnya gula Bu ya. Glukosa itu 2 dan 5 itu salah. ya, jangan C. pening-pening ya. Di antara materi ini. Unsur. 2 dan 5. Oh iya, maaf. Mohon maaf. 2 dan 5 C. 5, Pak, itu. Ya. Ini saya coba Bu ya. Saya ini ya, saya laki-laki ya. Unsur. Darah berarti Aman? Besi dan oksigen, Aman, Pak. lanjut, Pak. Lanjut. Lanjut ya, kita masuk materi yang lain. Sudah ya, materi yang lain. Udah gampang nih. Latihan banyak Bu ya, latihannya banyak ya Bapak Ibu. Di itu saya bikin banyak itu. Nanti soal terakhir banyak, tenang aja. Pelan-pelan dulu melangkah ini. Langkah-langkah metodenya. Pak, panjang kali Pak sampai 11. Oke, materi baru ya ini saya. kan suka keliru, Pak. Apa Bu? Dimut lagi. Ya kalau Bu. suka keliru ini jawabannya. Unsur tuh logam Bu. Nanti kita bahas lagi ntar ya. Unsur tuh logam. Saya mut lagi ya. Materi baru saya mut dulu. Pelan-pelan dulu. Pak, ada 11 nih Pak. Kayak mana saya ngapalnya Pak? Saya dah agak-agak ini Pak, berumur Pak. Apalagi saya Pak. Saya ini punya anak 5 Pak. Saya punya anak itu Pak. Oke Pak. Salah saya mikir kayak mana cara cepat ngapalnya gitu. Cara menghafal metode ilmiah yang pertama. Saya singkat ya. Masalah. Oke, yang pertama masalah ya. Singkat aja dulu. Yang kedua, teori. Yang ketiga, percobaan. Jadi, masalah percobaan. Sudah. Yang keempat. Ya, yang keempat nih percobaan nih ya. Percobaan itu sampai sini ya. Lupa ya. Nah, sampai sini. Nah, percobaan. Yang keempat adalah kesimpulan. Kesimpulan. Masalah, teori,
percobaan, kesimpulan. 4 ini yang harus ditambah, yang harus dihafal. Langkah metode ilmiah ada 4. Yang ini kepanjangannya, panjang-panjang. Masalah, teori, percobaan. Kita pahamin. Masalah yang pertama adalah identifikasi, baru rumuskan. Teori yang pertama adalah baca literaturnya, baca bukunya, baca pendukung referensinya, baru buat hipotesis, baru ada variabel. Percobaan, tetap rencana dulu percobaannya, rencanakan dulu percobaannya, baru dilakukan percobaan, baru mengumpulkan data, baru mengolah data. Yang terakhir kesimpulan, baru publikasi ilmiah. Pahami dulu, Bu. Masalah, identifikasi dulu, baru rumuskan. Teori, literatur dulu, buatlah hipotesa, baru variabel. Percobaan, buat dulu rencana, lakukan percobaan, kumpulkan datanya, baru analisis. Kesimpulan, buatlah kesimpulan, uji kesimpulannya, publikasikan setelah itu. Jadi membuat kesimpulan itu adalah buat dulu, baru uji. Jangan terbalik ya, uji baru buat, salah ya. Buat dulu, baru uji, baru publikasikan. Jadi 4 ini dihafal, masalah, teori, percobaan, kesimpulan. Nanti ketemu sendiri itu. Kenapa? Karena kita singkat dengan MTPK ya. Jadi masalah, teori, cobaan, kesimpulan, MTPK. Yang lainnya itu nanti ngikut lah tuh. Tinggal di logika-logikan saja, MTPK. Untuk metode ilmiah ini sudah pasti keluar 1 soal. Masalah, teori, percobaan, kesimpulan. Oke, kita lanjutkan ke contoh soalnya. Perhatikan catatannya sudah saya buat di grup atau di itunya sudah ada. Oke, MTPK. Soal yang agak-agak mana nih dulu UP-nya. Oke, kita lanjut dulu soalnya. Nomor 1. Perhatikan beberapa pernyataan berikut ini. Mengomunikasikan hasil, merumuskan masalah, menganalisis data, melakukan percobaan, mengumpulkan informasi, menyusun hipotesis, ya, membuat kesimpulan, merencanakan percobaan. Urutan metode yang benar ya, setelah menyusun hipotesis. Ingat, soalnya jebak Bapak Ibu. Setelah menyusun hipotesis. Kita kembali kemari. Setelah hipotesis adalah setelah nomor 4 ini adalah yang ini ya. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Soalnya adalah Bapak Ibu disuruh adalah urutan metode yang benar setelah menyusun hipotesis. Perhatikan bahasanya. Setelah menyusun hipotesis. Oke, setelah menyusun hipotesis, apa rencananya? Nggak mungkin masalah. Kenapa, Pak? Masalah kan di awal. Berarti yang ada duanya salah. Bisa dipahami Pak Ibu ya? Bisa dipahamin ya? Ya. Kenapa nomor 2 salah? Karena setelah hipotesis nggak mungkin lagi ke awal masalah. Setelah hipotesis adalah variabel atau merencanakan percobaan atau melakukan percobaan. Oke. Baru kita bahas. Adakah variabel di sini? Nggak ada. Habis itu percobaan. MTPK ya. Hipotesis itu teori, habis itu percobaan. Duluan nih. Melakukan percobaan apa merencanakan? Merencanakan dulu ya. 8. Iya. Habis itu melakukan percobaan berarti 4. Oke. Habis itu ngapain lagi? Oke. Data ya. Data pasti ada data ya. Oke, data dulu. Data nomor berapa? Nomor 3. Oke, nomor 3 data ya. Oke, udah nih ya. Ini udah. Sudah. Oke, sudah. Habis data apa lagi, Pak? Tengok nih. Mengumpulkan informasi itu adalah teori, Bu ya. Mengumpulkan informasi itu adalah teori atau namanya mengkaji literatur. Mengumpulkan informasi itu namanya teori atau mengkaji literatur bahasanya. Maka nomor 5 ini enggak lagi. Kenapa nomor 5 enggak lagi? Karena ini setelah hipotesis itu setelah informasi atau namanya membaca apa namanya itu? Literatur. Salah yang nomor 5. Yang ada 5-nya salahkan. Tinggal 2 jawabannya. 1 selesai. Ya. Kalau cara cepat gimana Pak? Cara cepatnya oke. Matikan tadi. Mengkaji literatur adalah menggali informasi. Ya. Oke. Setelah hipotesis, nggak mungkin lagi masalah, nggak mungkin lagi informasi atau literatur, nggak mungkin lagi masalah.
Jadi cara jawab cepatnya karena soal UP itu, Bu, adalah soal menjawab cepat. Perhatikan ini kalau jawab cepatnya. Gak usah pakai kita hafal. Urutan metode yang benar setelah menyusun hipotesis. Nggak mungkin masalah, salahkan. Yang ada masalah, salahkan. Nomor 2 salah, yang B salah. Dah, ya, gampang ya. Apalagi Pak, nomor 5 ini. Mengumpulkan informasi sama artinya dengan mengkaji literatur. Nggak mungkin lagi mengkaji literatur karena hipotesis setelah literatur. Maka yang ada 5-nya salahkan. Salah. Salah. Jadi jawabannya tinggal yang E. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa dipahami Bapak Ibu? Lebih cepat seperti itu. Ya, soal-soal seperti ini jawabannya lebih cepat main seperti itu. Oke ya. Kita lanjutkan ke soal UP selanjutnya. Nomor berikutnya. Ini juga kan gitu. Menentukan variabel, mengumpulkan data, menetapkan prosedur kerja, menetapkan hipotesis, mengolah data. Setelah merasakan adanya permasalahan dalam pembelajaran yang dialami, Pak Amin kemudian merumuskan masalah penelitiannya. Selanjutnya dengan langkah metode ilmiah yang harus dilakukan secara urut adalah inilah contoh-contoh soal namanya PCK. Ya, Pedagogic Content Knowledge, ya, artinya langsung. Oke, bagaimana caranya? Ya. Metode ilmiah tadi apa rumusnya? Masalah, teori, Percobaan, kesimpulan. MTPK. Ya. Masalah dulu yang pertama. Yang manakah sini yang masalah? Adakah sini yang masalah? Nggak ada ya? Tidak ada. Ya. Berarti ini nggak ada masalah. Apakah ada teori sini? Ada. Ada. Teori itu ada 3. Yang pertama mengkaji literatur, yang kedua hipotesis, yang ketiga variabel. Ya. Mana duluan diambil? Literatur, ada literaturnya? Tidak ada. Habis itu apa duluan diambil? Hipotesis. Nomor berapa hipotesis? Nomor 4. Yang depannya 4 benarkan. A salah, B benar. C salah, D salah, E salah. Jawabannya B. Langsung aja. Ya, langsung aja. Kenapa? Karena kan kita ini cuma disuruh urutkan. Iya, Pak. Benar, Pak. Bisa dipahami cara cepatnya? Bisa, Pak. Jadi soal-soal seperti ini nggak usah pusing ya. Rumusnya MTPK, selesai lah itu. Untuk teorinya LHP. Iya, Pak. LHP, literatur, informasi, hipotesis, variabel. Iya, benar. Cara terbaiknya. Jadi nggak usah dihafal-hafal kali. Hafal aja MTPK itu. Lanjut ya, kita lanjutkan ke soalnya. Sama seperti ini. Siswa, sambut dulu Pak Ibu ya. Maaf. Siswa menyampaikan pernyataan kepada guru. Siswa mengidentifikasi variabel. Oke, kita capek lah baca ini. Langsung ke soal aja. Urutan metode ilmiah yang tepat adalah, perhatikan Bu, angka depannya 4, 4, 4, 1, 1. Ibu hanya perlu bandingkan 4 dan 1. 4, siswa mengamati fenomena alam. 1, siswa menyampaikan pertanyaan kepada guru. Mana duluan? 1 dulu atau 4 dulu? 1, menyampaikan pertanyaan baru amati. Yang keempat, amati baru masalahnya timbul. Mana duluan? Mengamati dulu. Mengamati dulu. Empat dulu ya, bisa dipahamin? Bisa. Berarti D sama E langsung salahkan. Gampang ya Bapak Ibu? Gampang ya. 1, 1, 1, 6, 6, 6. Kita bikin 4, 1, 6. 5, 2. Kita bandingkan 5 sama 2. 5. Siswa menyiapkan alat dan kerja. Siswa mengidentifikasi variabel. Mana duluan? Variabel dulu apa percobaan dulu? Variabel dulu. Variabel dulu. MTPK ya. Maka nomor 2 dulu. Iya kan? Iya. 5-nya salah. Maka salahkan yang A. Berarti 2 dulu. Bisa dipahamin ya? Bisa. 25, 25. Oke, 25, 25. Bandingkan lagi. 8 dengan 7 bedakan. 8 apa? Siswa membuat laporan apa 7 dulu? Siswa melakukan percobaan. Dulu. Dapat jawabannya kan? Ya. 4, 1, 6. Kalau nggak hafal konsepnya, soal ini ribet. Kan gitu. Iya kan?
soal ini ribet Iya. ya, kalau nggak paham konsepnya MTPK tadi. Kalau nggak Iya paham betul Pak. cara-cara cepatnya, soal ini ribet. Tapi kalau udah paham cara cepatnya, hanya membandingkan. Pahami MTPK, ini gampang. Oke, Bu? Paham? Jadi pahami, saya ulangin ya. Saya ulangin. Nomor 51, ini soal OP di tahun 2022 juga nih, nggak salah. 2023 ya, kebanyakan saya kasih di trewat, Bu ya. Sama aja soal. Urutan metode ilmiah. Oke. Caranya kan dikasih gini, perbandingan gini. 4, 4, 4, 1, 1. Ngapain kita baca semua? Cari aja rumusnya. MTPK. Salah tuh. Bandingkan. Kita hanya membandingkan 4 sama 1. Siswa menyampaikan pertanyaan, siswa mengamati. Duluan. Amati dulu lah, baru nyampaikan pertanyaan. 4 dulu. Oke, berarti yang salah nih. DE salah. 4, 1, 1, 1, 6, 6, 6. Oke, 4, 1, 6 sudah pasti urutannya. Tinggal bandingkan 5 sama 2. Siswa menyiapkan alat berarti merencanakan percobaan. Merencanakan percobaan atau variabel dulu? Variabel. Variabel dulu. Berarti yang duluan 5-nya salah. Yang A salah. Variabel dulu 2. 25, 25. Oke, 25. Habis itu 87 bandingkan. Siswa membuat laporan atau siswa melakukan percobaan dahulu? Percobaan. Percobaan. Dulu. Oke, berarti 7 jawabannya dulu. 4, 1, 6. Salah yang ini ya. Bisa dipaham Bapak Ibu? Oke, kita lanjut. Paham, Pak. Lanjut. Lanjut. Kita lanjutkan. Sabar Bapak Ibu. Oke. Paham. Ya. Ini agak ini nih. TPK. Ntar ya. Ntar dulu. Nggak nampak nih. Ntar dulu. Yang nampak ya. Hanya dulu. Biar nanti kita ke atas ya. Sabar dulu. Biar nampak dulu ini. Ini biar ngomong dulu. Ada nih nggak nampak pula nih. Soalnya di apa ini dia. Oke. Menguji kesimpulan. Menyusun hipotesis. Merumuskan masalah. Mengumpulkan data. Menarik kesimpulan. Melakukan percobaan. Perhatikan Bapak Ibu. Cara menjawabnya. 3, 4, 3, 4, 4. Gitu kan Bapak Ibu? Ya. 3 sama 4. Mana duluan? 3. Ya. 3 dulu. Salah, Tiga. salah, salah. Bisa dipahamin? Bisa. Siap. Oke. 2, udah pasti 2 ya depan ya. Ya. Oke. Tinggal 6 sama 4. Melakukan percobaan dulu atau mengumpulkan data dulu? Mengumpulkan data. Percobaan. Percobaan dulu ya. Kita Ya, lakukan percobaan baru dapat data, bener nggak? Iya. Oke. Ukurlah anak-anak, ukurlah pH tanah itu. Kita percobaan dulu baru dapat data kan? Oh, iya. Percobaan dulu. Berarti jawaban yang mana nomor itu? 32. 6 dulu ya. 6 dulu. 6. Iya, ini langsung jawabannya A. Mudah Pak Ibu kan? Bisa dipahami Pak Ibu? Bisa. Gampang ya. Nggak terlalu sulit ya, gampang. Oke. Ya, Pak. Lanjutkan ke soalnya dulu. Sama nih soalnya. Soal UP di tahun-tahun baru nih, 2023 nih. Urutan kegiatan Tuti. Tukang tipu. Maaf. Tukang Tuti. Sorry. Kegiatan. Dulu waktu SMA gini kan. Urutan kegiatan percobaan Tuti. Lihat. 4, 3, 3, 3, 4, 4. Mana dulu Bu? 3 atau 4? dulu. 3 dulu. Bagus. Masalah dulu kan? Ya. 3 dulu, Pak. Berarti 4 salah, 4 salah. Gitu ya masalah. 1, 4. Bandingkan langsung 1 sama 4. 1. 1. dulu. Langsung jawabannya mana? B. Jadi nggak usah banding-bandingan jawabannya. Kalau paham konsep, semuanya mudah. Bisa dipahami, Bu? Ya. Kalau nggak Sudah, paham, Pak. kalau nggak paham, Lanjut. konsepnya ini kayak mana nih, Pak ya? Sabar, Pak. Pelan-pelan. Aman? Ini tinggal latihan-latihan di rumah lah nih. Oke, aman ya? Nah, ini dulu terakhir nih. Yang terakhir. Mana Ibu? 1, 2, 2, 4. 1, 2, 2, 4. Mana duluan Bapak Ibu? 4 dulu. Ya, 4. 4 dulu. Habis 1. Ya kan? 1, 2 dan 5. Rumuskan masalah terlebih dahulu. Balik nih, mohon maaf.
Hipotesis. Hipotesis Dua, 42. 42. Ya. Dua, Pak, Lima dulu kan? D, Dua dulu kan? D. 42. Ingat. 25. Oke, paham ya? Ya. Paham. Iya. 42, 1, 1, 3. Iya, betul. enggak, iya. Paham Bapak Ibu? 42, 5, 1, 3. Iya. MT. Paham, Mbak. MTPK gitu aja. Oke. Dah, Nah, mantap. aman lah ini. Tinggal diapain aja. Satu lagi lah biar selesai. Ini soal terbarunya, mohon maaf soal terbarunya. Ada ilmu Ayo silakan Bu. itu. Silakan lanjut ini. Yang benar adalah 3, 3, 4, 4. 4 dulu, 4. 4 dulu. 3, 3, 4, 4. 4 dulu. 4 dulu. 4 dulu, Pak. 3. Mengamati fenomena. Mati dulu. Mengamati dulu. 3. 3. Menyusul. 2. 3. 4. Baru satu Hipotesis. 5, 1. Tadi sama kan? Kita aman dulu, baru buat masalahnya kan? Ya. Baru masalahnya. Habis itu 2. Ya kan? Hipotesis sama Fenomena alam, merumuskan masalah, menyusun hipotesis. Nah, saya melakukan Ya. percobaan, Ayah. menarik kesimpulan, menguji kesimpulan. Aman ya? Aman. Jawab. Lanjut ya ke modul IPA 2. Lanjut. Modul IPA 2 Pak Ibu ya. Latihannya banyak. Pak, suaranya kecil sekali, Pak. Modul IPA 2. Suaranya terlalu keras, Pak. Saya mau minum, Bu. Jadi kecil suara minum Bu saya, Bu. Ya. Suaranya Dulu yang lain, Bu. Saya nggak bisa kaget maaf, saya di Kalimantan, Pak. Ya, minum dulu Bu ya, minum dulu. Suara saya nggak bisa pelan, Bu. Mohon maaf. Mungkin tetangga sebelah takut sama saya nih. Suara deras sekali katanya. Saya Pak orang Sumatera. Oke, Sumatera biasa. Oke, kita lanjut ya modul IPA 2. Oke, modul IPA 2 kita lihat catatannya, Bu. Kalau misalnya paham. Oke. Cara cepatnya aja nih ya, nggak ngantuk nggak apa-apa ya. Minum Bu, ya diminum aja kalau ngantuk ya. Minum apa? Kopi kek, minum teh kek, yang minum apapun jadilah itu ya. Yang penting minum, Pak ya. Minum. Tapi jangan minum ini alkohol ya, mati pula saya pula. Mabuk nanti, Pak. Ngabu ya, istirahat. Ya minum dulu, Bu. Saya kasih waktu 10 menit lah, Bu. Minum dulu. Cari minum dulu, Bu. Oke, kita lanjut ya nih ya. Ini namanya pernapasan perut, Bapak Ibu ya. Kalau pernapasan perut, yang paling Bapak Ibu ingat itu adalah diafragma. Jangan ingat yang lain. Ingat saja diafragma. Apa tuh diafragma? Pak? Otot. Ya. Diafragma. Otot diafragma. Pernapasan perut. Apakah masuk pernapasan dada, Pak? Tidak masuk. Jadi kita pahami kisi-kisi saja. Nggak usah keluar dari kisi-kisi. Ya. Nanti kisi-kisi saya kirim lagi. Sabar ya. Tak usahlah keluar-keluar dari kisi-kisi. Kenapa? Semakin kita keluar dari kisi-kisi, semakin pening kepala kita. Ya. Jadi pahami aja kisi-kisinya apa? Pernapasan perut. Maka yang paling tepat adalah kita jawab pernapasan perut. Oke. Apa itu Pak pernapasan perut? Ya ini dia. Mekanismenya carinya. Mekanisme otot diafragma. Kalau saya, ya, maaf Pak, kalau siang saya ada Zoom dari dosen. Ya kita malam dulu Bu. Siangnya Ibu kadang-kadang Zoom dari dosen saya paham lah, makanya saya nggak adakan malam. Oke. Otot diafragmanya pasti kontraksi ya. Cara ngapalnya kalau saya gini Bu ya. Cara ngapalnya saya ngapal 2 aja Pak Ibu. Mekanisme inspirasi itu saya ngapal 2 aja. Yang pertama itu diafragmanya kontraksi. Berarti diafragma kontraksi. Udah pasti ya. Diafragma kontraksi. Diafragma kontraksi. Kontraksi kawannya mendatar. Sambil-sambil Pak Ibu ya. Sambil-sambil. Ini inspirasi ya. Ini kawannya mendatar. Diafragma kontraksi, kawannya mendatar. Sudah cukup bagi saya ngapal 2 itu. Kok gitu Pak? Ini saya kasih tahu cara cepatnya. Sabar. Oke. Yang ini, yang ekspirasi ya, saya batasin ini. Yang pertama kebalikan aja. Kalau inspirasi diafragma kontraksi, berarti ini diafragmanya relaksasi. Kebalikan saja. Jadi cukup satu aja dihafal sebenarnya. Relaksasi. Ya, relaksasi. Yang kedua, mendatar lawannya adalah melengkung. Melengkung. Apa arti relaksasi Pak? Santai. Melengkung. Tekanannya rendah. Oke, sudah ya?
Tekanan rendah, tekanan tinggi kalau ini. Relaksasi ini maksudnya ototnya yang santai, tapi tekanan tinggi. Karena volumenya keluar. Oke. Diafragmanya relaksasi. Ya, nanti bahasanya Bu ya. Nanti beda bahasa di sistolik dan diastolik ya. Jadi, pahami dulu yang inspirasi dan ekspirasi ini. Inspirasi cara ngapalnya kontraksi mendatar, ekspirasi cara ngapalnya adalah relaksasi melengkung. Sudah. Yang 3 sama 4-nya ini cuman main-main gini aja. Inspirasi in, udara masuk. Sudah, udara masuk. Ekspirasi X, udara keluar. Ya. Tinggal yang urutan ketiga. Ketiga itu ibu masukkan udara ke paru-paru. Paru-parunya ngapain? Mengembang, berarti kan. Paru-parunya mengembang. Ya, volumenya mengembang atau volumenya besar, naik. Kalau volumenya naik, tekanannya kebalikan, turun. Tekanan turun. Kok gitu, Pak? Apakah Bapak bisa membuktikan? Bisa. Bentar ya, buktikannya. Kalau udara keluar kayak mana, Pak? Kebalikan. Kalau udara keluar, ibu mengeluarkan udara dari dalam paru-paru ibu. Atau balon. Balon itu ibu keluarkan udaranya. Ya. Coba ibu keluarkan udara balon tuh. Balonnya kecil kan? Berarti volumenya mengecil, tekanannya membesar. Jadi ketika ibu mengeluarkan isi balon atau udara balon dari dalam balon itu, balonnya kalau misalnya ibu ikat, habis itu ibu lepas, balonnya terbang kan? Ya, tapi volumenya kecil. Pernah Bu, ibu main kecil gitu? Pernah nggak ibu? Anak ibu main balon, ibu ikat, habis itu ibu lepas, terbang nggak balonnya Bu? Pernah, Pak. Ibu Nah, lepas iya, udara terbang. tadi, ibu lepas udaranya, balonnya terbang kan? Iya, Terbang. Kok volumenya kecil apa besar? Besar. besar. Mengeluarkan udara dari dalam balon, Volumenya kecil. jadi kempes balonnya kan? Kecil, tekanan besar. Ya, kecil, Pak. Volumenya mengecil. Volumenya Tekanan kecil. Kecil kan? Kalau ibu lepaskan balon, habis ikat ibu lepaskan balon tadi, terbang balonnya kan? Iya, Kata gitu kan? Ya. Volumenya kempes balonnya kan? Kempes kan? iya, Iya. Mengecil ya. Tekanannya besar nggak tuh? Kan terbang. besar. Besar. Cara cepatnya gini lah, cara cepatnya kalau ekspirasi nih. Ini membuktikan bahwasannya ketika volume turun, tekanan besar. Contoh mohon maaf nih. Ya sekarang kentut aja sekarang. Kentut aja lah coba. Ibu kentut, ibu dorong apa ibu kayak mana kan kalau kentut? Dorong. Dorong. Tekanan besar apa enggak? Besar. Besar. Keluar anginnya kan? Ya. Keluar. Perutnya lega kan? Iya. Agak kempes sedikit, agak kempes. Berarti volume turun, tekanan besar. Pada waktu kentut, mohon maaf, kalau kentut buang angin tuh kita dorong udaranya keluar. Berarti tekanan besar, volume yang kecil. Bisa dipahami, Bu? Bisa. Enak kalau bahasa kentut nih kan. Aku ngerti lah, kan gitu langsung ngerti. Paham ya, Bu ya? Kalau inspirasi Pak, paham. tanpa kontraksi mendatar, volumenya tinggi, tekanan rendah. Udaranya masuk. Pak, cara ngapalnya bolehkah satu aja, Pak? Boleh. Apal aja inspirasi. Maka ekspirasi adalah kebalikannya. Ibu perhatikan aja. Pasti ekspirasi kebalikan. Jadi cara ngapalnya cuma satu aja. Jangan banyak-banyak. Sakit kepala. Ibu pilih mana? Pilih hafal ekspirasi boleh. Pilih hafal inspirasi boleh. Pasti kebalikan. Lihat Bu, kebalikan kan? Semuanya kebalikan. Iya, betul. Iya, iya. Datar melengkung. Iya. Kontraksi mendatar. Melengkung, Udara volume masuk. tinggi, tekanan Relaksasi rendah, melengkung. volume rendah, tekanan tinggi. Udara Balik semua masuk, kan? udara keluar. Ya. Kalau otot perutnya apa, Pak? Otot Ini perutnya. diafragma, Bu. Otot perut juga itu, Bu. Diafragma otot perut. Empat itu loh, Bu. Konsep 4 itu dihafal. Nanti di soal tuh keluar sendiri loh jawabannya tuh. Gampang lah itu. 4. Saya sarankan hafal aja yang enak menurut Ibu ya. Bukan enak menurut saya ya. Kalau saya enaknya ngapal yang kentut. Saya enaknya ngapal yang kentut. Kalau saya. Iya. Pak Amir, Woi. saya ada pertanyaan. Yang urutannya itu suruh mengurutkan ekspirasi. Tapi di situnya ada otot perut Iya, kontraksi, saya paham. diafragma relaksasi, rongga dada Ya, di mengecil, kontrol itu. udara dari dalam keluar.
Jadi urutannya yang mana tuh, Pak? Sabar dulu. Ekspirasinya. Dari Sabar apa dulu? Sabar dulu ya. Tar dulu. Ini paham Iya. dulu ya. Paham dulu ya. Di soal tryout kan, Bu? Iya, Di soal paham tryout- bisa ya. Di soal tryout kan, Bu? Di soal tryout apa di soal modul? Soal Itu enggak kemarin soal saya dari ini soal itu UP kirim lah. kemarin Pak itu Pak. Iya, Yang ntar ya. barusan Ibu Oke, bilang kita itu cek. keluar kemarin UP. Oke, kita cek dulu. Iya. Nih kan? Nah, yang itu Pak. Iya. Tidak aman ya ini ya. Ya. Oke, soal UP. Perhatikan karena soal UP berikut ini. Ini soal tahun terbaru nih 2023. Ya, kemarin keluar tuh. Oke, pernyataan berikut ini. Perhatikan Bapak Ibu cara ngapalnya, perhatikan. Pernyataan yang tepat mengenai pernapasan perut pada gambar tersebut adalah di sini Bapak Ibu kita menganalisa. Ya. Menganalisa jawaban. Kenapa menganalisa jawaban? Karena gak ada dibilangnya inspirasi ataupun ekspirasi. Benar nggak? Pernyataan yang tepat mengenai Benar. perut. Tidak ada dibilangnya ekspirasi, inspirasi. Ya. Kita harus dalamin dulu. A itu inspirasi, benar nggak, Bu? A inspirasi ya. Inspirasi. Iya, panahnya itu Iya, ya. B itu ekspirasi. Oke ya. Kita dalami Bapak Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dalamin. Ingat tadi perut adalah diafragma, benar nggak? Ya. Iya. Yang C salah, yang E salah. Mohon maaf. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa. Iya, Bisa, Pak. Pak. Bisa, Pak. Bisa ya. Oke, baca yang A. Diafragma relaksasi. Ini inspirasi apa ekspirasi? Ekspirasi. Ekspirasi. Oke, ekspirasi ya. Kita anggap yang A ekspirasi Bapak Ibu ya. Bisa dipahami? Ya. Benar ya, ekspirasi oke. Apakah dia yang melengkung? Benar. Betul. Mengeluarkan volume mengecil? Benar. Mengecil. Betul. Tekanan udaranya besar? Benar. Betul. X itu masuk apa keluar? Keluar. Salah. 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 Berarti ya, Salah. salah. Ini menganalisa jawaban. Jadi kalau bisa jawaban seperti ini hot, maka soalnya gampang nanti. Otot diafragma kontraksi. Pahami dulu. Kontraksi itu apa? Inspirasi. Inspirasi. Apakah benar kontraksi mendatar? Benar. Memasukkan udara ke dalam volume, volume besar? Benar. Apakah Betul. tekanannya mengecil? Benar. Ya. Apakah artiin? Masuk. B jawabannya. Betul. Masya Allah. Sampai puyeng saya Pak jawab ini Pak waktu itu. Bisa puyeng, Bu? Ya ampun. Otot diafragma kontraksi. Apakah kontraksi itu inspirasi? Iya. Inspirasi Betul. itu mendatar, benar. 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 Ketika memasukkan udara ke dalam paru-paru. Salah. Yang besar. Paham, Ibu? Ya. Jadi caranya, Bu, sambil praktikum. Ibu jawab soal inspirasi, ekspirasi sambil praktikum. Ibu apa lagi nih? Inspirasi. Diafragmanya kontraksi mendatar. Hirup udara, masukkan ke dalam paru-paru. Paru-parunya mengembang. Kalau paru-paru mengembang, volumenya besar. Kalau volume besar, tekanannya Kecil. apa artiin? Masuk. Bisa dipahami, Bu? Bisa. Ambil Ya, praktek. mudah-mudahan bisa. Bisa, Bu. Kalau soal latihan banyak. Mudah lulus. Soal latihan banyak. Lulus, amin. Nah, gampang juga, Bu. Saya ajarin. Apa, Bu? Udah. Iya, paham lah, Bu. Saya, Bu. Pasti keluar. Dah. Oke. Kita lanjut ya ke soal yang lain misalnya. Soal seperti ini. Fase ekspirasi. Ibu hanya hafal X. Artinya apa, Bu? Keluar. Udara keluar dari paru-paru. Keluar. 10 ya. Ya 10. Yang ada 10-nya benar. Salah, Ada 2. salah. Bisa dipahami, Bu? Iya. Yang mana yang ganjil? 5 sama 6 kan ganjil kan? Agak beda kan? 5 dan 6 bandingkan. 5 sama 6. Volume membesar apa volume mengecil? Kalau udara keluar? Kecil. Kecil. Mengecil. Jawabannya yang ada 6-nya. Bisa dipahamin? Bisa. Ya. Kayak manapun soal panjang, kalau paham konsep jadi soal ringan. Bisa dipahami, Bu?
Iya, Iya. Pak. Ya Allah, Pak. Iya, Pak. Insyaallah. Oke, ya, lanjut kita ke soal-soal berikutnya. Nah nih, contoh soal UP 2021 nih. Ciri-ciri pernapasan inspirasi. In artinya apa, Bu? Masuk. Nggak ada udara masuk sini. Yang apa lagi? Kontraksi apa kontraksi? Kontraksi. Besar. Diafragma ya, tulang rusuk nggak Iya. boleh. Tulang rusuk nggak boleh. Diafragma kontraksi mendatar benar? Ya, mendatar. Membesar. Volumenya. Membesar di Betul kan, sendi. Bu? Rongga dada mendatar. Besar. Ada apa? Membesar. Betul kan? Iya, betul. Ini salah ya, tulang rusuk nggak boleh ya. Tulang rusuk Ya. itu adalah pernapasan dada. Kalau ada tulang rusuk itu pernapasan dada. Dada. Kenapa yang ini pasti salah nih? Kenapa yang salah? Karena rongga dada Karena mengecil. Iya. mengecil. Atau gini aja kalau gini tuh. Masukkan udara ke balon. Balonnya besar apa kecil? Besar. Besar. Sudah, gitu aja. Paham? Iya. Ya. Ya, itu namanya praktek langsung. Oke, aman ya. Salah ini soal juga soal 2021 juga nih. Salah satu kegiatan ekskul oleh Gading sekolahnya adalah bela diri. Untuk berlatih tenaga dalam, ia menggunakan pernapasan perut. Inspirasi tulang rusuk boleh? Tidak boleh. Tidak Tulang boleh. rusuk boleh? Tidak. Boleh, nggak Nggak boleh. boleh. Banding inspirasi, kontraksi, apa relaksasi? Kontraksi. 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 Nah, bisa dipahamin? Bisa. Ini cepat jawabannya nanti. Makin cepat. Nanti. Ini soal lagi 2022. Nah, ini ada. Nah, ini inspirasi ini kan? Iya. Dikasih gambar gini kadang-kadang guru lupa. Dia lihatnya ini. Keluar Pak, ini keluar katanya. Betul, itu Di Pak. Bukan bawahnya ini ya? yang dilihat, tapi dari Padahal hidungnya, tanpa yang dari dekat hidung. Udaranya masuk. Dari hidung ya. Udara itu masuk ke hidung. Bisa dipahamin? Iya. Kadang-kadang ketika ini. Ya, ini namanya inspirasi ya. Iya. Iya. Ini diafragma yang ngapain? Kontraksi. Kontraksi, carinya kontraksi. Mana yang kontraksi? Udara membesar. Kontraksi antara Tekanan udara membesar. Antara C sama D. Tekanan udaranya turun. D sama D. Udara Sama D ya. tekanan udara kontraksi. membesar. Volume Diafragma kontraksi. membesar kan? Besar. Iya. Kalau volume membesar, apa yang kecil? Tekanan udaranya. Kanan. Kanan. Ini guru-guru 2022 ketipu jawabannya D. Padahal kebalik. Ini tekanan bukan itunya yang besar tekanan, tapi apa ya? Volumenya Volumenya yang membesar. tekanannya Kecil. Kecil. Oh Jawabannya iya, C. tekanan udara mengecil. Ketipu ini ketipu. Tuh. Ketipu. Tekanannya mengecil karena volumenya membesar. Jadi pahamin? Bisa. Aman ya? Ya, aman. Oke. Jadi itu soalnya. Kenapa saya bahas terus soal-soal UP yang berulang ini? Saya tambah-tambahin sedikit. Karena soal UP itu, Bu, kebiasaannya dari dulu adalah 40%, 50% adalah soal yang berulang dari tahun-tahun yang lalu. Ditambahi soal-soal yang baru dengan konsep yang sama. Jadi ulang-ulang aja. Nggak apa-apa. Ini soal 2021. Ekspirasi, Bu. Mana gambarnya ekspirasi? Ini ya. Udara keluar. Iya. Ya, yang kedua. Gambar kedua. Apakah menguang udara itu rongga yang besar? Salah. Diafragma yang melengkung? Benar. Benar. Iya. Ya. Otot perut? Nggak usah ya, nggak ada ya. Ya. Otot diafragma, kontraksi? Iya, salah juga. Ini adalah inspirasi. Udara masuk? Salah ya. Salah. Ekspirasi adalah udara keluar. Darah keluar. Keluar. Ikutnya di-share, Pak. Ya di-share lah ya. Kamu nggak di-share. Iya, Pak. Inspirasi, Bu. Soal yang sama juga nih. Di tahun 2001 soalnya sama. Tapi gampang, langsung dibuatnya. Inspirasi kan gitu kan. Gampang kan? Kontraksi. Ya, kontraksi. Mana kontraksi? Kontraksi. Kontraksi. Apa Kontraksi jawabannya, C. Mo? Berkontraksi. Mendatar, pasti mendatar. Berkontraksi. Tulang rusuk. Kalau Salah. rusuk ini salah. Kenapa yang D salah? Relaksasi ya. Kontraksi. Nah, Soal tahun 2021 cukup mudah bisa dipahami. 2023 lebih hard. Mekanisme pernapasan perut, Bapak Ibu. Inspirasi ya, inspirasi. Tulang rusuk benar.
Diafragma salah. 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 Kemarin Rongga dada membesar. Kontraksi perut dada Kontraksi membesar. atau relaksasi? Dada menurun. Kontraksi atau relaksasi? Kontraksi, Udara kontraksi, kontraksi. Kontraksiin. Itu aja, Bu. B. Ya kan? Iya, Kontraksi ya. iya. Kita bukan semuanya, B. kontraksi. B ya. 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 Ya, ini soal yang cukup hot ya. Tadi soal nih, cukup hot ya. Soal tahun 2022 Desember. Soalnya hot. Dengan menganalisis gambar, uraian yang dapat terkait mekanisme proses pernapasan perut pada gambar dipahami adalah, pahami. Mekanisme proses pernapasan perut pada gambar di bawah ini adalah, oke. Mekanisme itu, Bu, artinya urutan. Oke. Urutan ya, urutan. A, posisi diafragma melengkung menjadi datar, ini inspirasi. Tekanan udara di paru-paru besar, ini inspirasi. Otot antar tulang rusuk nggak boleh ya. Tekanan udara kecil, inspirasi. Diafragma kontraksi, inspirasi. Oke. Ini kita analisis, Bu. Jawabannya ini nanti juga soalnya gitu, ekspirasi semua jawabannya. Yang C itu salah. Otot tulang rusuknya kontraksi, sama lah seperti soalnya. Kita pahami, Pak, ini jawabannya ada benar A, B, D, E benar, Pak, ini, Pak. Ini inspirasi semua. Apakah saya jawab yang C? Nggak boleh jawab yang C. Otot tulang rusuk, nggak nyambung kan. Yang diminta adalah mekanisme. Apa arti mekanisme? Urutan pertama kali. Dipahami dulu tuh, Bu. Urutan pertama kali apa, Bu? Kontraksi. Bergerak. Kontraksi, Pak. Kontraksi, Pak. Jawabannya E. Bisa dipahamin? Iya. Kalau soalnya saya ganti misalnya ekspirasi, nih, jawabannya semua ekspirasi. Cari urutan, mekanisme tuh urutan ya. Carilah jawaban. Relaksasi berarti. Iya, relaksasi. Relaksasi. Jadi pahami cara jawabnya? Nah, berarti Apa, Bu? urutan awal ya, Pak. Iya, urutan awal. Urutan Mekanisme yang itu pertama. urutan awal. Jawabannya ini inspirasi semua loh. Bisa dipahamin? Iya. Iya, Pak. Paket A-nya inspirasi semua, paket B-nya inspirasi semua. Orang bingung. Jawab yang mana ini? Yang diminta adalah mekanisme proses pertama kali. Mekanisme artinya adalah urutan. Urutan Urutan pertama kali. berarti dimulai dari awal, bener kan? Iya, benar. Jawabannya Bu, E ya. Ya, E. Iya. Jadi pahamin ya. Jadi pahamin ya. Bisa dipahamin. Ah, bisa, Pak. Siapa? Oke. Sama seperti ini. Soalnya lagi-lagi cuman hanya menganalisis. Pernyataan di bawah ini mengenai pernapasan perut. Oke, kita bahas saja. Relaksasi. Apakah relaksasi itu, Bu? Ekspirasi. Ekspirasi. Yang C salah ya. C salah, E salah. Kenapa, Pak? Tulang rusuk nggak boleh. Karena tulang rusuk itu salah. Iya. Melengkung. Melengkung benar? Benar. Nah, Betul. Benar. Betul. Udaranya Udara membesar. Iya. Udara Udara masuk. masuk. Keluar. Keluar. keluar, Pak. Iya. Inspirasi, kontraksi ya. Iya. Data betul. Memasukkan udara besar volumenya. Masuk. Tekanannya. Ramadan dan menghitung. Iya. Udara masuk betul. Udara masuk. B. Benar. Betul. D. Dipahamin? B. Bisa dipahamin ya? Ya. Iya, Pak. Lanjut ya, sabar ya, belum ngantuk kan? Ngantuk. Belum. Oke, soal selanjutnya Bapak Ibu. Ini soal-soal yang kita anggap hot ini. E-nya belum dapat nih ya. Kenapa? Ya, biar lagi nih. Apa nih, Bu? Udara keluar. Ekspirasi keluar. Ekspirasi, Diafragma Tulang relaksasi. rusuk. diafragma relaksasi, Relaksasi. Salah. Apakah buat tulang rusuk, Bu? Salah. 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 Bisa dipahamin ya? Iya. Ya. Udah ya. Ya, oke. A berarti. Taruh dulu ya. Otot tulang dada itu, Bu. Oke. Tulang dada apa juga? Oke, kita begini dulu. Diafragma kontraksi juga salah, kan gitu kan? Bisa dipahamin ya? Bisa dipahamin ya. Jawabannya A atau E. E-nya terpotong. Kita nggak tahu E ini apa. Oke.
Kalau ada pilihan jawaban 4 ini Bapak Ibu, ini seharusnya gini. Otot diafragma, Relaksasi. Relaksasi. diafragma yang melengkung, Melengkung. volumenya mengecil, Rongga dada tekanannya kecil. besar. Nah, semua ya. Iya. Iya. Yang E ini nggak tahu jawabannya. Kalau E ini otot diafragma relaksasi sesuai dengan yang A, maka yang E jawabannya. Paham, Bu? Iya. Ya. Iya, iya. Bisa dipahami ya. Tapi Paham. kalau di bawahnya otot tulang dada kontraksi salah ya. 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 Jadi ini soalnya terpotong ya. Namanya dikasih soal member mana nih Pak jawabannya. Oh ini nggak ada jawaban. Belum tentu jawabannya A. Kenapa? Yang E kepotong. Bisa dipahami ya logikanya. Ya. Paham ya Bapak Ibu? Tapi kalau Iya, di Bang. 4, cuman ada pilihan 4 ini, Ibu jawab yang A ya. Nggak ada lagi jawaban. Ya. Kalau E yang apa kata Bapak tadi, Pak? Yang E itu ganti aja. Otot diafragma. Otot diafragma relaksasi. Oh, relaksasi. Relaksasi. Misalkan ya, Relaksasi. misalkan. Karena terpotong Bu ya. Saya nggak tahu jawabannya apa. Ada pilihan itu ya, ada diafragmanya. Berarti diafragmanya yang dipilih ya, Iya. Pak. Ikutin Hmm. aja. Kanan hidung badan. Kalau ada yang E diafragma relaksasi, melengkung, mengecil volumenya, tekanannya besar, maka jawabannya E. Udaranya Paham, Bu? naik. Ya, Bu. Ya, Darah paham, keluar. paham, paham. Tapi kalau yang E otot tulang dada kontraksi salah Berarti, juga. berarti A ya, Bu. benar. Nah, Berarti yang karena betul nggak tahu E. jawaban yang E, kita jawab aja yang A. Kalau ada Nah. pilihan 4 ini, paham? Oke. Nah, kan pilihan 4, yang E nggak nampak, kita jawab aja yang A. Walaupun ini kita ganti nanti otot diafragma. Kayaknya memang apa? Jawabannya A. Yang E nggak tahu. Ya, tinggal udara keluar aja itu. Iya. Oh, gitu. Aman, apa Ibu? Aman. Teman. Man. Lanjut. Inspirasi penamaan perut seperti gambar menyebabkan inspirasi. Kontraksi. Inspirasi. Inspirasi kontraksi apa? Diafragma. Diafragma. Data. Jawabannya C kan? Inspirasi. Iya. Berarti kontraksi. C jawabannya kan? Iya, cek. Iya. Iya. C. Aman. Aman. Ya. Man. Ntar ya. Ini satu lagi. Ini agak hot nih, agak hot. Ini soal Ini dulu pernah ada. soal sendiri nih ya. Apakah ini X itu inspirasi Bapak Ibu? X yang Iya, betul. iya. Diminta adalah pernyataan. Iya. Ini ya soalnya. Iya. Soalnya adalah diminta pernyataan yang Iya. benar. Ini soal Olimpiade SMP, Bu. Pernyataan saya ambil nih soal Olimpiade SMP. Samalah dengan soal UP. Pernyataan yang benar. Ingat, pernyataan yang benar. Apakah benar X adalah inspirasi? Benar. Benar. Nomor 1 benar. Pahamin ya. Nomor 2. Apakah benar Y adalah inspirasi? Salah. Salah. Yang diminta Salah. benar. Yang 2 salah. Nomor 3. Apakah Tiga. benar X Oh, itu jadinya kontraksi otot tulang rusuk dan otot diafragma kontraksi? Benar nggak? Salah. ya? Salah. Salah rusuk. Saya ulangi Salah dulu. rusuk nggak bisa, Pak. Ntar dulu. Perhatikan bahasa Ibu. Ini soal Olimpiade. Benar. X terjadi karena kontraksi otot tulang rusuk dan otot diafragma Oh. sehingga gerakan volumenya bertambah. Ada otot diafragmanya. Benar. Otot diafragmanya ada, betul. Bener lah. Ya, Bu, ya. Benar. Ada bertambah. Ini Bu, saya ulangin Bu. Ibu pernah nyanyi kan? Ibu pernah nyanyi nggak? Nyanyi nggak pernah nggak? Nyanyi. Kalau nyanyi Bu, nyanyi itu sebaiknya pakai pernapasan apa Bu? Perut. Tapi apakah ibu nggak pakai pernapasan dada? Pakai juga kan? Ya, Oh, pakai. ya. Nah, jadi seakan-akan Oke. Bu, kalau ibu pernapasan perut yang lebih besar, pastinya otot tulang rusuk juga bekerja. Ngerti Bu? Maksudnya ya? Paham ya? Tapi sedikit. Pak. Jadi jawaban yang X ini benar. Kenapa? Ketika ibu pakai pernapasan perut, otot diafragma bekerja kontraksi, maka otot tulang rusuk juga kontraksi. Tapi sedikit, paham? Iya. Nah, ini soalnya hot. Kenapa? Karena soal Olimpiade. Biasa ya, soal Olimpiade. Oke, nomor 4. Apakah Y itu terjadi kontraksi? Salah, kan gitu kan? Salah, betul. Nah, bisa dipahamin? Bisa. Y itu ekspirasi, nggak mungkin kontraksi, benar? Iya, betul. Jadi pahamin ya. Insyaallah. X terjadi karena tekanan besar. Apakah X ini memasukkan udara dalam itu tekanan besar? Benar. Tekanan besar, Pak. Benar. Bukan tekanan Benar. besar. Volume. Ya, volume Tekanannya mengecil. Volume. Ketipu ya, ketipu kan? Iya.
Ya, saya tertipu, Pak. Hati-hati. Tekanan Jadi rendah, tekanan ketipu volume. antara tekanan sama volume. Sama volume, betul, Pak. Kiri, masukkan udara ke dalam paru-paru. Ketika masukkan udara ke dalam paru-paru, maka volumenya yang membesar, tekanannya mengecil. Maka ini tekanan membesar, salah. Jadi ketipu ini. X itu volume membesar, bukan tekanan. Salah. Ketipu kan? Ya. Biasa soal olimpiade. Jadi hotnya luar biasa. Y terjadi karena rongga dadanya keluar. Tekanan rongga dada membesar. Benar nggak tekanan membesar? Benar sekali. Tekanan membesar, volume mengecil. Ekspirasi itu kentut. Kentut tekanan besar. Gitu aja. Ya kan? Lebih enak. Nah, makanya saya suka ngapal yang kentut. Kenapa? Tekanannya pasti besar. Pasti yang inspirasi kecil. Bisa dipahamin? Bisa. Nomor 6 Siapa? betul. Ya Allah, Pak. Insya 1, Allah. 3, 6 benar. Jadi kalau paham soal ini, 1, maka 2, ini 3, olimpiade 6. gampang. 1, 2, 3. Pahami dulu ya pelan-pelan. Apakah X itu inspirasi? Tuh. Dari gambar. Ya. Benar ya. Udara yang masuk, benar ya. 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 Apakah Y itu inspirasi? Salah lah. Tidak, salah. 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 Ketika X kontraksi otot tulang rusuk dan otot diafragma sehingga volumenya bertambah atau besar. Benar ya? Kontraksi. Ya. Benar ya. Ya. Benar. Volume naik ya, bertambah. Volume naik, bertambah tuh naik. Turun. Yang keempat, apakah Y itu kontraksi? Salah. Seharusnya Salah. Iya, seharusnya relaksasi. Salah ya. Relaksasi. Relaksasi. Yang ketipu di 5 selalu gitu. X tekanannya membesar. Salah. Harusnya apa? Volumenya Membesar. Volumenya besar. 5 itu sering Tekanan disebutkan. mengecil. Tekanan membesar itu tekanan Di membesar itu di ekspirasi. Ingat Bu ya. Ya. Tekanan membesar itu di ekspirasi. Ekspirasi. Makanya saya bilang itu hafal aja ekspirasi. Seakan-akan ibu kentut. Jadi tahu, tekanan besar. Sudah, beres. Tekanan besar. Ekspirasi. Iya, kuang udara. Tekanan besar itu adalah ekspirasi. Paham, Bu? Paham. Paham ya? Jawabannya adalah yang 1, 3, 6. 1, 3, 6. Jadi pahami Bapak Ibu? Sam. Latihan banyak ya. Paham, Pak. Lanjut. Pak Amir, suaranya nggak terdengar. Gini jelas ya suaraku, Bu. Bu, capek lah. Terdengar jelas. Dengar jelas, Bu. Jelas, Pak, Pak, jelas. boleh mantap. Dengar kok. Terdengar, Pak. Saudara Terdengar jelas. Ini jaringan ibu ya, mohon maaf aja jaringan ibu. Ah, ini dia. Kita masuk ke anatomi tulang rusuk dan tulang dada. Minum dulu, Bu. Minum. Saya setengah jam lagi ya, sabar aja. Anatomi tulang rusuk dan tulang dada. Perhatikan, Bu, caranya gampang sekali nih. Caranya gimana, Pak? Sabar. Ada 2 tulang, Bu ya. Yang pertama nanti apa, Ibu? Ibu pahami dulu tulangnya. Tulang rusuk. Ya, tulang rusuk. Ya, tulang rusuk. Oke. Yang kedua namanya tulang badan. Tulang dada lah, tulang badan sama aja, tulang dada lah. Oke. Tulang rusuk dan tulang dada. Oke. Cara menghafalnya gimana Bapak Ibu? Ya. Cara ngapalnya tulang rusuk dulu, tulang rusuk. Tulang rusuk itu cara ngapalnya adalah, perhatikan Bapak Ibu ya, perhatikan. Ibu harus paham dulu gini. Formasi tulang rusuk. Kita bikin formasinya ya biar paham ya. SPM. Ini yang sering-sering tukar-tukar nih. Kalau yang ini gampang. SPM 732 beres. Tulang rusuk itu formasinya SPM 732. Sejati 7 pasang, palsu 3 pasang, melayang 2 pasang. Nah, ya Bapak Ibu ya, dipahami dulu tuh. Ya. 732 S 7 pasang sejati, palsunya 3 pasang, melayangnya 2 pasang. Cuman itu Pak, iya. Kenapa nanti seperti itu saya pahamin? Nanti soal UP-nya dia bilang, ciri-ciri tulangnya terdiri dari 7 pasang. Ibu langsung jawab. Apa jawabannya? Jati. Iya. Gampang jadi ya, ngapalnya. Terdiri dari 3 pasang. Langsung jawab. Apa jawabannya? Palsu. Palsu. Udah, nggak usah lagi, gitu. Terdiri dari 2 pasang. Langsung jawab. Apalagi? Melayang. Melayang. Melayang.
Jadi ciri-ciri yang paling mudah adalah menghafal jumlah pasangnya. Melayang. Ada 2. S itu apa tadi Pak? Sejati. Melayang. Sejati Sejati. 7. S itu sejati. Palsu 3. Sejati, palsu, Melayang. melayang. Busuk. Sejati, Palsu, palsu, melayang. melayang. Oke, saya terangkan tulang rusuk. Tulang rusuk adalah simbol perempuan diambil dari rusuk Nabi Adam, ya kan? Benar, Pak. Jadi tulang rusuk ini menggambarkan kondisi kita saat di dunia nila. Ada namanya sejati. Sejati itu namanya istri sejati. Biasanya istri sejati sukanya itu di depan nempel ya, di belakang nempel. Kenapa Pak gitu Pak? Di depan biasanya di pundak suaminya. Di belakang ada dompet suaminya, kan gitu. Tahu aja Pak. Ya, biasalah Bu ya. Jadi sejati itu nempelnya di depan di belakang, namanya istri sejati. Di depan sebagai dia penyemangat, di belakang sebagai mensupport. Ada dompet di situ, paham Bu? Paham. Sejati itu dia nempel di belakang, dia nempel di depan, namanya istri sejati. Bisa dipahami Bu? Namanya orang sejati, Pak. Sejati ya. Kalau istri palsu ini biasanya ini madu Bu, ya. Madu. Kalau madu itu Bu, ya kalau tahu madu asli Pak, bawa ke rumah. Kalau dilempar istri asli itu Pak. Ya. Kalau dilempar istri, asli itu asli Pak. Tapi kalau nggak dilempar istri palsu berarti ya. Nah. Kalau dia tulang rusuk palsu Bapak Ibu, itu palsu itu dia pasti lengketnya ke bagian belakang karena ada dompet suami. Biar bisa jadi madu, dia nempel ke istri sejati. Nah, ya. Di belakang dekat dengan dompet, nempel dengan istri sejati. Kenapa nempel? Biar supaya bisa dimadu. Nah, gitu ya. Jadi palsu itu nempel di mana? Di dompet suami bagian belakang, sama nempel di istri sejati. Atau di tulang rusuk sejati. Bisa dipahamin? Ya. Paham. Insya Allah paham, Pak. Kalau dia melayang, ini selingkuhan Bu, bahaya nih. Ya, selingkuhan. Selingkuhan ini main belakang. Nah, nempel pada bagian belakang aja. Kenapa? Dompetnya tebal. Nah, jadi kalau melayang ini dia hanya main belakang. Nempelnya di bagian belakang suami ibu. Ya nggak boleh ya. Kenapa? Dia nggak mau ketahuan. Namanya melayang. Nggak jelas. Melayang tuh nggak jelas Bapak Ibu ya. Iya. Kalau misalnya melayang tuh kita arti katanya selingkuhan. Jadi rusuk selingkuhan ini biasanya itu bagian main belakang. Dia nggak peduli, dia nggak menempel mana-mana. Jadi Ibu udah paham ya, SPM 732 sejati nempel di depan suami, nempelnya di belakang suami. Itu namanya istri sejati. Kalau istri palsu namanya itu madu. Madu itu 3 pasang. Nempelnya di belakang. Nempel pasti belakang Bu, dompet. Baru nempel di istri sejati. Kalau melayang nggak mau nempel, dia nempel dompet aja. Cukuplah dompet aja kan itu, main belakang. Bisa dipahami Pak Ibu? Bisa Pak. Paham, Pak. Insya Allah. Ya gampang. Ya. Kita lanjut. Ya. Tulang hulu. Hulu itu artinya bagian atas. Ibu harus paham juga. Hulu itu artinya atas. Tulang hulu. Tulang hulu ini kita anggap rumah, Bapak Ibu. Rumah tadi ya. Rumah istri 1 sampai istri 7 tadi. Untuk sejati. 3 tadi sampai nomor 10 nih ya. Nomor 3 tadi 3 pasang ya. Jadi ini 1 sampai 7 Bapak Ibu. Yang ini nomornya 8 sampai 10. Oke. Ini nggak ada nomor. Yang ini melayang nggak nomor ya. Jadi tulang hulu itu adalah tempat. Kalau Ibu lihat gambarnya ini Bu. Tulang hulu tuh bagian ini Bu. Atas ini. Tempat nempelnya rusuk 1 dan nomor 2. 1 ini tempat nempelnya 1 dan 2. Jadi kalau ciri-cirinya gini. Tulang terletak di bagian atas. Apa langsung Ibu jawab? Tulang hulu. Tempat menempelnya rusuk 1 dan 2. Tulang hulu. Tulang hulu. Selesai. Tulang hulu. Jadi pahami Bu? 1 dan 2. Ya. Ya. Okay. Badan terletak di bagian tengah atas. Atas tengah pula. Bagian tengah. Bagian tengah-tengah. Tulang badan tempat menempelnya AB12, 37, baru 8, 10. Nah, jadi bagian tengah ini adalah tempat menempelnya tulang rusuk sejati 3 sampai nomor 7, 8 sampai 10 tulang palsunya itu namanya tengah. Tulang badan namanya.
Misalkan soalnya, tempat menempelnya rusuk 3 sampai 7 dan 8 sampai 10 palsu. Udah langsung aja jawabannya apa? Tulang Badan. Tulang badan. terletak bagian tengah. Langsung aja jawab. Tulang apa? Badan. Tulang badan. Jadi pahami, Bu? Bisa. Tulang taju pedang. Ya, taju Tulang pedang nama ini. pedang. Tulang taju pedang atau tulang rawan taju pedang. Ini adalah terletak bagian bawah. Jarang ditanya, nggak pernah masuk soalnya ini. Karena nggak ada fungsinya. Gitu. Fungsinya menyeimbangkan lah, dalam dunia medisnya menyeimbangkan. Atas, tengah, bawah. Tapi nggak pernah tanya nih. Tempat menempelnya juga nggak ada. Tulang taju pedang bagian bawah tidak pernah ditanya ke soal UP sampai sekarang. Kenapa? Karena nggak ada yang mau tanyakan dengan dia. Tempat nempel nggak juga. Hanya terletak bagian bawah. Bisa dipahami, Bu? Tulang hulu, dompet 2. Tulang hulu tempat menempelnya rusuk 1 dan 1 dan 2. 1 dan 2. tulang Tulang badan dada. Tulang badan 3 Tempat sampai menempelnya Delapan, tulang sepuluh, rusuk palsu. sejati Berapa dan 3, 7, 8, 10. iya. Palingan 3 sampai 10 aja, Bu, biar cepet. 3 sampai 10. ya 3 sampai 3 10. sampai Nah, itu aja 3 sampai 10. Taju pedang nggak ada yang menanyakan. Kenapa? Nggak jelas. Pusing kepala kita nanyaan apa. Nggak ada tempat menempelnya ya. Ada tempat menempelnya dia. Oke. Mm-mm. Kita apa lagi rusuk? Rusuk sejati. Sejati 7 pasang SPM. SPM 732. SPM 732. Sejati 7. Sejati 7 pasang. Sejati Palsu 7, 3 pasang. palsu 3, melayang 2. Ketika tanya gini, tempatnya menempel hanya bagian belakang. Oh, selingkuhan kok. Dompet kok melayang. Ya. Melayang. Melayang dompet laki kok melayang. Bang, kok tinggal segini duit, Bang? Habis di jalan. Nah, ini berarti bahaya kan gitu kan. Melayang ya. Jumlahnya 2 pasang. Iya, melayang juga lah. Melayang. Melayang. Ya, maaf ya. Oke. Palsu, madu palsu. 3. Tempatnya Ya, bukan tempat tiga lagi nih. di 3 pasang. belakang dengan Iya. menempel pada tulang sejati. Paham kali, Bu nih, Bah. Tempat menempelnya di bagian belakang dompet suami dan nempel ke rusuk sejati, namanya madu palsu. Madu istri palsu. Habis dompet tunjanglah abang tadi kan gitu. Kalau istri sejati nggak masalah, dia di depan, dia juga di belakang. Ketika dompet suami Nempel. habis, masih disokongnya dengan perbuatan yang bagus atau disemangatinnya. Itu namanya istri sejati. Bisa dipahami, Bu? Nah, Istri sejati. Ya. Di belakang dan di depan, itu paling penting. Bisa dipahami ya, aman ya? Kita ke Ya. soal boleh? Nah, ya. Soal boleh. Insya Allah aman, Pak. Oke, kita ke soal ya, sinyal. Lanjut soalnya. Ini soalnya gampang sekali, soal UP ini. Berdasarkan gambar di atas, tulang penyusun yang ada. Kita yang tahu tuh buat nomor 1 apa, Bu? Sejati. Sejati nggak ada. Sejati. Berarti rusuk ya, rusuk ya. Rusuk ya. Rusuk. Ya. Rusuk. Berarti A sama B benar, oke? Rusuk sejati. Rusuk. A sama B Ya. benar. Nomor 2, 2 tulang badan. badannya nggak ada namanya. Tulang. Nggak ada. Dada. Tulang dada. Jawabannya adalah yang A. Bisa dipahamin? Berarti jawabannya A. Tulang taju pedang. Kan nggak ada Tiga. tulang badan. Kan badan adalah bagian dari tulang Ada. Pak, nomor 1 pas sejati. Sejati adalah bagian dari tulang. Dada. Sejati itu bagian tulang. Rusuk. 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 Adalah bagian dari tulang rusuk. Bisa dipahami, Bapak Ibu? Iya. Soal UP itu. tahun 2021. Soal UP berikutnya agak-agak hot sedikit. Agak-agak hot. Gampang. Jumlahnya 3 pasang. Apa lu apa? Jawabannya adalah Palsu. 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 Mana palsu? Tulang rusuk palsu. Paham, Bu? Palsu 3 pasang kan? Iya. Seperti itu. Kemudian- Walaupun saya mau dulu ya. Walaupun penjelasannya panjang ini, bagian dari bla 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 bla. 3 pasang. Bisa dipahamin? Bisa. Siap. Bisa. Paskah dia tulang belakang dan bagian punggung? Pas ya? Pas ya? Iya. Bagian ujung depan melekat pada tulang rusuk? Iya, betul sekali. Dia menempel pada istri sejati dan menempel pada bagian belakang dompet suami. Oke, tulang palsu namanya. Lanjut kita. Saya bacakan nih, Bu ya. Ini nggak nampak, Bu. Mohon maaf nih. Terletak di bagian tengah. Langsung aja, Bu. Langsung aja.
Tulang dada. Badan apa dada? Dada. Tulang badan. Badan, bagus sekali. Badan. Ini kejebak, Bu. Banyak guru-guru Tengah kejebak tulang di soal badan. di soal tahun 2022 di akhir Desember ini kejebak. Jawabannya B begini. Salah lah saya bilang. Iya, Badan. Letak di bagian tengah itu badan. Badan. Bisa dipahamin? Tulang badan. Di tengah. Bisa dipahami, Bu? Bulu badan pedang. A ya. A, iya. Bulu badan pedang. 3 sampai 7, benar kan badan kan? Iya. Ya. Ini jawabnya orang guru-guru tuh yang enggak, misalnya yang dulu itu yang retaker-retaker tuh salah jawabnya tulang dada. Pas saya jawab tulang dada salah, nggak bisa tulang badan itu. Kenapa? Karena dia tempat menempelnya rusuk 3 dan 7. Bisa dipahami, Bu? Sampai Iya. Ya. gitu aja. Kalau saya ingat cepatnya gitu, letak di tengah udah langsung jawabannya badan. Bisa dipahami, Bu? Iya. Letaknya di atas, jawabannya hulu. Gitu Hulu. aja. Ya. Di atas hulu. Iya. Berapa Bawah soal, Pak? pedang. Satu soal ya. Ya, satu soal. Di bawah. Rusuk sejati 3. 3. Ini sejati ya dapat. Jadi. Bukan salah. 4. Tuh. 1 benar. Iya, 1. Jumlahnya kan ini. Kan ini. Ini Oh iya, jumlah 7 ya. 7. sejati ya. Nomor 2 nempel-nempel ke isi sejati namanya palsu. Palsu. Main belakang 6. Melayang. Nomor 5 bagian bawah ini. maju, Pedang. pedang, Nomor 4 di tengah-tengah. badan, Badan. Nomor 3 Hulu. bagian siang. Hulu. Ya, di tengah-tengah tuh badan ya. Paham? Iya. Tulang Satu hulu, ya. tulang badan tajuk pedang adalah bagian dari tulang dada. Bisa dipahamin? Paham. Sejati Paham, palsu paham. melayang adalah bagian dari tulang rusuk. Bisa dipahamin? Iya. Paham. Gak pusing ngapal nih. Kita lanjut ke soal UP yang makin lagi. Ini, Bu. Bis. Bagian Tulang dari rusuk. kelompok rusuk palsu, Bu. Ini palsu, Bu. Yang nempel-nempel. Palsu. Banyak Palsu. sekali. C. Ya. Palsu nih ya, palsu. Kalau Vivo, kalau Via apa main belakang? Iya. Melayang. Melayang. Ya sejati? Melayang. Sejati. Sejati. Sejati ya. Iya. Yang Sejati. melayang itu yang V. Melayang. Palsu. Bawah. Tajuk pedang. badan, Badan. 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 Hulu. Paham? Iya. Badan. Paham. Saya kasih soalnya Ibu jawab dulu di pesan ya. Pesan aja jawabnya. Mohon maaf saya jawab di pesan aja. Saya kasih soalnya, langsung jawab aja di pesan. Ya. Terdiri dari, nah langsung jawab bisa nih. Terdiri dari Jawab. 2 pasang. Apa jawabannya, Bu? Apa? Melayang. langsung melayang, Iya, melayang ya. Aduh, pening juga. 3 pasang melayang. Terdiri dari 7 pasang. Sejati. Jati. Sejati, Pak. Tempat menempelnya rusuk 1, 2. Hulu. Hulu. Tempat menempelnya 3 sampai 10. Badan. Terletak pada bagian bawah tulang dada. Pedang. Tajuk pedang. Menempelnya hanya pada bagian belakang. Melayang. Melayang. Tempat menempelnya di rusuk sejati dan bagian belakang. Palsu. Jumlahnya cuma 3 pasang. Apa? Ulangi. Palsu. Palsu. Jumlah 7 pasang, letaknya nempelnya. Jati. Selesailah masalah tulang-tulang ini. Dah, kita jawab nih. Awas ya, tulang ini jawab ya. Oke. Hasil pemindaian Ronson ini soal UP, Bu, yang gurunya dulu ini ya. Ini banyak salah. Kenapa? Dia nggak paham. Yang manakah saya bacakan ya? Yang manakah bagian tulang dada gitu ya, Bu? Bagian tulang dada yang mana?
S. PQS. Inilah soal UP. Gampang kan? Ya. Ya. Kalau Iya. diminta yang manakah bagian tulang rusuk? R. U. Jadi pahami Bapak Ibu? Aman ya aman? Kita lanjutkan Aman, ke Pak. soal nih. Rongga dada melindungi jantung. Terdiri tulang Bu. Tulang yang terdiri dari untuk melindungi jantung. Rusuk dan dada. iya, rusuk dada ya. Ini Dada. fungsi. Ini soalnya nggak masuk lagi, udah jarang nih, soal tahun 2001 nih. Fungsi dari tulang untuk melindungi adalah tulang rusuk dan tulang dada. Langsung dia jawabannya rusuk dan dada. Nah, yang ini masuk seperti ini. Melekatnya nih, hati-hati Bu ya jawabnya, pelan-pelan dulu. Melekatnya tulang rusuk pertama sampai ketiga, adakah Bu? Tidak. Tidak ada. Satu Kebanyakan ya. dua. Salah ya. Nah, Apakah ada tulang rusuk 1 sampai ke 7 melekatnya? Salah. Kalau Tidak paham ada. konsep, kalau paham konsep maka soal ini gampang, iya kan? ada. Ulangin. Kalau paham konsep maka 1 dan 2 itu bohong, bener nggak? Ya. Benar. Berarti yang mana Pak? 3. Benarkah ada melekatnya tulang 3 sampai 10 7? Ya. Melekatnya di mana? Badan. Tulang badan. 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 Melekatnya gabungan tulang rusuk ke 8 sampai ke 10 juga di badan. Badan. 3 dan 4. Itu tulang badan 3 dan 4. Tapi kalau kita tahu konsepnya 1 2 pasti salah ya kan? Iya. 1 Tuh salah. ada tulisan itunya tuh corpus gladius tuh harus apal ya? Enggak usah, Pak. Bu, enggak usah, Bu. Itu kan ini hanya untuk ini, Bu. Hanya Manubrium. untuk penambahan apa namanya? Penambahan kosakata aja, Bu. Jangan dihafal, Bu. Cara cepat saya aja, Bu. Penting, Bu. Nanti lama-lama hafal sendiri. Ada penambahan, Bu. Aduh, pasang-pasang ini, Bu. Pening kepala Ibu adik. Pening ya. Pening nanti Kan kepala. yang benar. Itu adalah pernyataan yang benar. Kita jawab. Apakah tulang penyusun rongga dada terdiri dari tulang dada dan tulang rusuk? Benar. Iya. Apakah Benar. tulang dada itu bagiannya hulu, badan tajam belakang? Ya. Betul. Apakah itu jati Tulang paha rusuk. ayam? Betul. Iya. 3. Nah, Betul semua. benar semua. Benar Itu dua, semua. tiga. Kalau paham materi aman kan gitu. Kalau nggak paham Thank materi, you. paham Bu? Ah. Ini ada kemarin ini Pak. Aduh. Iya, jantung nih. Jawab ya jantung ya. Distolik dan distolik. Perhatikan Bu. Cara saya menjawab cepat Bu ya. Perhatikan baik-baik. Cara saya menjawab cepat atau menjawab dengan enak lah. Menjawab dengan gampang. Ibu nggak usah pusing-pusing. Ya. Nggak usah pusing-pusing melihat soal. Saya pun kadang-kadang melihat soal ini gampang lah. Nggak usah pusing-pusing. Kenapa? Orang soalnya gampang kok. Nggak penting-penting. Sistolik Bu. Jantungnya kecil. Kempes. Jangan ibu kemana-mana. Sistolik. Diastolik. Ya. Jangan lihat panahnya Bu, nanti pusing. Ya, lihat panahnya ini kayak mana Pak? Kayak mana Pak? Jangan lihat panah. Lihat aja jantungnya. Kalau jantungnya gembung, kalau jantungnya mengembang atau jantungnya itu tidak diperas atau tidak kecil, nanti ini nih jantungnya nih. Sistolik jantungnya kecil daripada diastolik. Paham Bu ya? Gambarnya dulu paham. Jadi paham gambarnya Bu? Paham, Pak, paham. Sistolik jantungnya itu seakan-akan tertekan. Bisa dipahamin? Iya. Paham. Kalau dia diastolik tidak tertekan dia. Oke, dah kita paham ya. Relax. Relax. Kita pahami sistolik. Ya. Kita pahami 1, 2, 3, 4, 5. Oke, Ibu nggak usah pusing-pusing cara ngapalin Ibu. Ini sering saya dari dulu saya hafalkan ini biar supaya ingat semuanya, ngajar juga enak. Hampir Kalau sama dengan Profesor. Kalau ditekan Bu, berarti Bu, ditekan ya. Ibu punya jerawat nggak Bu sekarang? Nggak punya lah ya. Iya punya. Ya punya Pak. Ada Punya. Ya. Enggak, Pak, enggak punya. Kalau dulu masih punya. masih apa namanya masih remaja, Masih muda. masih muda gitu. Punya. Jerawat lah Bu ya. Sistolik Bu, gini aja Bu. Kalau nggak punya jerawat punya bisul ya. Ya, enggak apa-apa ada jerawatnya terus. Ibaratkan ada jerawatnya. Ya. Jerawatnya nempel di pipi kiri ingat. Sistolik ingat pipi kiri ya, pipi kiri. Sistolik ingat pipi kiri jerawat. Pencetlah jerawat pipi kiri. Ya, pencet jerawatnya. Yang keluar apa yang keluar Bu?
Darah kan, Bu? Darah. Berarti Keluar. darahnya keluar. Ingat, darahnya keluar. Darah keluar. Nyambung ya, nyambung nih ya. Sistolik. Oh, Nyambung ya. Nyambung. Oke, darah keluar. Oke. Kenapa darah keluar? Karena dipencet. Bagus. Ada Mulai tekanan. tekan. Ada Karena tekanan. dipencet, Pak. Tekanan. Ada tekanan. Tekanannya itu besar atau kecil biar keluar darahnya? Besar. Nggak besar. besar, Pak. Tekan. Kuat. Paham ya logikanya ya. Oke. Iya. Oke, sistolik. Sistolik ini Bu, ketika Ibu ini kayak lari-lari ya atau olahraga, jantung Ibu itu apa nama itu? Bekerja. Bekerja itu bahasa lainnya apa, Bu? Kontraksi. Kontraksi. Berarti ini otot jantungnya kontraksi. Pertama kali ya urutannya, otot jantung. Otot jantung kontraksi. Kontraksi. Tadi kan biar darahnya keluar ya Pak Ibu? Tekan. Tekanannya besar. Iya, tekanannya maksimal atau Tekanan. saya bikin panah-panah ke atas. maksimal. Tekanannya maksimal atau bahasa lain gini ya, tekanan besar. Maksimal. Gitu lah. Darah keluar dari jantung. Tekanan besar. Iya, udaranya keluar udara Bu, Ibu lagi darah. Darah. Keluar. Jadi udara Darahnya. pula ini. Darah beredar. Darah keluar dari jantung. Darah keluar dari jantung ke Jantung. Ke seluruh tubuh. iya, dari jantung Ke seluruh ke tubuh. seluruh tubuh. Kalau dimisalkan ini apa nama itu? Darah besar ya, darah besar. Peredaran darah besar ya. Peredaran darah besar. Oke. Apalagi? Bilik kiri. Ini bermain bilik kiri ya. Bilik kiri. Serambi kiri. Iya, bilik kiri dan serambi kiri. Serambi kiri. Oke, bilik kirinya bekerja, serambi kirinya santai. Oke. Bilik Ya. kiri bekerja, serambi kirinya santai. Oke. Yang kelima, ditulis pertama kali dalam notasi ilmiah tekanan darah. Ditulis ini ya, ditulis pertama kali dalam notasi ilmiah tekanan darah. Pertama kali. Misalnya gini, Bu. Kalau Ibu punya tekanan 110/90, 110/90, itu artinya 110-nya adalah Pistol. 90-nya adalah diastol. Salah. Bawah. Ya, 80 misalnya. Sistoliknya adalah yang atas, yang bawah diastolik. Paham, Bu? Paham ya, pertama kali. Bisa dipahami, Bu ya? Nah, Bisa. ditulis pertama kali, maaf tulisannya. Yang ketujuh apa? Yang ketujuh adalah tekanannya itu normalnya 90 sampai Sampai 100. 120. Oke. Kebalikan dari diastolik. Diastolik ini seperti santai lah. Kalau dia ini kontraksi, maka lawannya Relaksi. relasi. Oke. Tekanan besar, maka lawannya Minimal. minimal. Jadi Ibu yang Minimal. dihafal satu aja, nggak usah semuanya. Darah keluar, berarti darah Masuk. Jantung. Paru-paru ke Paru-paru. jantung. Kalau ini bilik kiri, serambi kiri ini Kanan. Kanan. Bilik kanan dan serambi Oh, kanan. kembali ini serambi kanan, bilik kanan. Kenapa? Serambi kanan yang bekerja, bilik kanan santai. Lanjut. Ditulis pertama kali yang itu ditulis Terakhir. rahim. Tekanannya adalah 60 sampai 80. Oke ya. Ini cuman Ibu bedakan aja gambarnya tadi ya. Hati-hati Bu, gambarnya ini kadang-kadang ya, kadang-kadang Bu, kadang-kadang gambarnya sistolik kan ini kan kita kasih gambar seakan-akan sistolik sebelah kiri, benar kan? Ya kan? Di sebelah kiri Ibu adalah sistolik, sebelah kanan Ibu adalah diastolik. Nanti soal UP-nya Bu diganti, diastoliknya di kiri, sistoliknya di kanan. Ibu udah pening tuh. Iya. Berubah gambarnya. Jadi yang perlu dipahami konsep adalah gambar dari jantung itu, bukan posisinya sekarang. Bisa dipahami, Bu? Gambar dari jantung dia, gambar sistolik kempes, gambar diastolik mengembang. Paham, Bu? Cembung. Nah, Cembung dan kempes. iya. Kempes dan cembung. Kalau catatannya sudah saya kasih, kita lanjut ya, kita lanjut. Kalau Upani gampang PKN itu nggak gampang. Lanjut. Jadi kita ke soal ya. Sistolik ya. Sistolik ingat gambarnya itu kempes, sistolik diastolik gambarnya adalah mengembang. Sistolik gambarnya kempes tertekan, diastolik gambarnya mengembang. Oke, soalnya ini gambar apa, Bu? Diastolik. Apa? Diastolik. Diastolik. Jadi pahami, Bu? Diastolik? Diastolik. Cara menjawabnya adalah
perhatikan gambar dulu. Ini soal UP Gambarnya terbaru ya. kembung. 2023 terbaru. Perhatikan gambarnya, Ibu jawab yang benar. Gambar apa, Bu? Diastolik. Diastolik. Maka jawaban selain diastolik salah. Jantung diastolik benar. Sistolik salah ya. Salah. Diastolik oke. Salah. Diastolik, Salah. diastolik oke. Jadi paham ya, Bu? Benar. Ya. Diastolik santai apa bekerja? Santai. Santai itu tekanannya besar apa kecil? Kecil. Minimal kecil. Kecil ya. Relaksasi benar ya. Relaksasi santai. Tekanannya tinggi salah ya. Berarti yang A salah. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa. Salah. Jantungnya diastolik benar. Jantungnya kontraksi. Salah. Mau nggak mau jawabannya pasti yang E. Kontraksi yang Diastolik, relaksasi rendah. Bisa dipahami? Walaupun soalnya sepanjang apapun, sepanjang jalan kenangan, mau sepanjang jalan apapun, kalau paham konsep, senanglah hati kan gitu, Bu. Oke, paham ya? Bentar ya, hapus dulu yang ya, bentar nak ya. Lanjut, gambar apa, Bu? Diastolik. Diastolik, kontraksi apa relaksasi? Kontraksi. Salah. Salah. Bisa dipahami, Bu? Kontraksi, ini Keluar kontraksi. jantung. Bu, saya sarankan, jangan pilih bilik dan serambi dua-dua kontraksi, nggak boleh, Bu ya. Kalau satu berkontraksi, maka serambinya harus relaksasi. Kalau dua-dua nggak boleh ya, makanya C salah. Salah. Biliknya kontraksi, serambinya kontraksi, dua-dua kita anggap dulu sama-sama kontraksi. Ingat, sistolik adalah darah keluar. Bisa dipahami? Keluar. Jawabnya A. Yang A. Kalau ini serambi kontraksi salah ya. Salah. Ya. salah. Darahnya juga masuk salah. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa dipahami ya? Paham. Oke. Latihannya udah ada, Bu. Latihannya udah ada situ. Ini gambar apa Bapak Ibu? Gambar apa? Gambar Sistolik. Sistolik. apakah jantungnya diastolik? Yang A salah ya? Yang B sistolik benar ya? Oke. Yang C salah ya diastolik. Yang D salah ya diastolik. Yang E sistolik benar ya? Sistolik ya. Sistolik, apakah sistolik relaksasi? Salah. Salah kan yang B. Kontraksi. Yang B salah ya langsung ya? Salah. Jawabannya E. Yang D. Sistolik adalah kontraksi. Jawabannya kontraksi. Kontraksi itu adalah tekanannya Besar maksimal. Besar Tekanan besar. besar tekanannya. Jadi kita saja Iya. kalau tekanannya sistolik itu tekanan besar. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa ya? Soalnya Bu sering seperti Bu, cuman kita lihat gambar aja. A apa itu Bu? Diastolik. B apa itu Bu? Diastolik. Diastolik. Apakah A diastolik? Salah. Apakah A sistolik? Ya. Ya, oke dulu ya. Apakah B diastolik? Tidak. Ya. Iya, betul. Betul. B diastolik? Oh ya. Ya. Betul. Apakah E Betul. Salah. Salah. Jawab lagi. Tinggal B, C, D. Apakah A itu D. sistolik relaksasi? Salah. Harusnya apa Bu? Kontrak? Kontraksi. Apakah B diastolik relaksasi? Salah. Salah. Betul. Betul ya? Betul. B diastolik relaksasi. Relaksasi. Jantung relaksasi. Apakah B diastolik itu kontraksi? Salah. Relaksasi. Bisa dipahami Bu? C. Sistolik diastolik? Bisa. Oke. Siapa? Latihannya Ibu kerjakan, udah saya latihannya bisa Ibu kerjakan ya, yang sudah saya ajarkan. Setengah 10 jaga kesehatan dulu. Bisa lanjut kita modul, kalau bisa besok modul 3, 4, 5 sudah bahas karena gampang-gampang IPA-nya. Yang ini yang payah, yang itu lain enggak. Oke, kita akhiri Bu ya, besok lagi ya. Oke, thank you Mas Amin penjelasannya good sekali. Ada sih. Halamannya dikirim ya Pak ya. Terima kasih, Pak. Sampai jumpa.